Cepat, para warga sekalian, Kota Si Gunung Kui telah menemukan sampai saat ini urat mineral terbesar. Menurut keterangan departemen terkait, jika urat mineral ini dapat diekstraksi dengan lancar, ketergantungan sumber daya mineral kita yang dikuasai pihak barat akan segera teratasi. Presiden Su, begitu banyak pekerja masih melakukan perbaikan di dalam gua tambang, lubang ini tidak boleh diledakkan. Demi keuntungan perusahaan, tidak peduli siapa yang ada di dalam gua, lubang ini harus diledakkan. Insinyur Lin, Sayang, tambang batu bara terbesar di Kota Si mengalami ledakan gas yang menyebabkan tambang runtuh. Insiden ledakan tambang Kota Si menarik perhatian tingkat tinggi. Menurut sumber terpercaya, ahli tambang terkemuka dunia, Akademisi Lin juga berada dalam musibah tambang ini. Jika Profesor Lin sampai dalam bahaya, maka krisis energi, Daxia, tidak akan ada solusinya. Kita akan benar-benar ditekan habis-habisan oleh pihak luar dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Risau, saya mohon pada Anda, tolonglah Kota Si kami. Jika beliau tidak turun tangan, maka di atas Gunung Kui, urat mineral terbesar di dunia itu tidak akan bisa diselamatkan. Aduh, Xiao Su, apa yang Anda lakukan? Cepat bangun, bangunlah. Xiao Su, bukan berarti saya tidak mau membantu. Lin Hang, dia adalah bakat jenius eksplorasi geologi yang hanya muncul 100 tahun sekali. Bagi negara Daxia kami, keberadaannya sangatlah penting. Membawanya kembali dari Amerika Serikat telah memakan biaya yang sangat besar. Keselamatannya tidak boleh ada masalah sedikit pun. Saya mengerti. Tapi jika eksplorasi tambang Gunung Kui bermasalah, maka akibatnya akan sangat buruk. Saya tidak boleh menjadi pendosa. Baik, saya bisa meminjamkan orang itu padamu. Namun, identitasnya harus benar-benar dirahasiakan. Dan lagi, hanya ada waktu 3 hari. Selama waktu itu, bahkan jika Anda harus mengorbankan seluruh Kota Si, keselamatannya harus tetap terjamin. Mengerti. Sekalipun saya harus mengorbankan seluruh Kota Si, saya pasti akan menjaga Akademisi Lin dengan baik. Selamat siang, Ketua. Segera hentikan pesawat Nona yang terbang menuju Amerika Serikat. Baik, Ketua. Jika Bingbing bisa memberikan kesan baik padanya, maka kelak pertambangan, keluarga Su kita akan berkesempatan untuk berdiri di puncak dunia. Semuanya, tolong tahan. Masukkan itu. Insinyur Lin, ya, penyangga atap yang Anda buat berbeda dari yang biasa kami gunakan, tapi rasanya jauh lebih kokoh. Ini dinamakan pilar batu bara, metode pilar kamar. Ini cocok untuk kondisi penyangga atas kita yang cukup kuat, dengan ketebalan lapisan yang pas, biasanya antara 5-8 meter. Tapi harus diperhatikan juga, bahaya dari keretakan tepi pilar akibat penggalian yang berlebihan. Anda benar-benar ahli. Lihatlah, orang-orang seperti kami mana tahu soal hal seperti ini. benar sekali. Semenjak Insinyur Lin datang kemarin, semua hambatan kerja yang awalnya menemui jalan buntu, semuanya bisa terselesaikan. Kita semua rekan kerja, tidak perlu sesungkan itu. Hei Kapten Zhao, sebentar lagi suruh orang masuk ke gua untuk memeriksa apakah ada tanda-tanda kebocoran air. Jika tidak ada, kita bisa segera memulai proses pengerukan batu bara. Siap. Siap. Bagus. Ayo, semuanya merokok dulu. Sini satu. Istirahat sejenak. Mari. Bahaya? Bahaya? Insinyur Lin, ini... Bagaimana ini? Cepat, simpan semua rokok itu. Simpan sekarang. Insinyur Lin, bagi kami, setelah turun ke tambang, biasanya kami akan merokok satu batang. Ini, bukannya tidak apa-apa, itu karena lubang tambang yang kalian temui sebelumnya, kadar gasnya masih tergolong tipis. Tapi di tambang ini, area penggaliannya mencapai 10.000 meter persegi, dan kadar gasnya sudah melampaui batas aman. Sekali terkena api, akan langsung meledak. Seluruh area tambang akan langsung rata dengan tanah. Ini Meledak ternyata sangat parah. Simpan semuanya. Simpan sekarang juga. Aduh. Insinyur Lin, lihatlah, pengetahuan kami sangatlah dangkal. Untungnya, Anda sudah mengingatkan kami.
Jika tidak, ini bisa menjadi bencana yang fatal. Anda adalah penyelamat hidup bagi kami semua. Benar sekali. Benar setuju. Berkat Insinyur Lin, Baiklah, kalian semua sudah bekerja keras pagi ini. Naiklah dan istirahat sejenak. Ayo. baik. Nona muda, ini bunga yang Anda pesan. Bingbing, bunga ini cantik sekali. Ketika Akademisi Lin melihatnya, dia pasti akan menyukainya. Kesempatan yang bagus, kamu harus benar-benar memanfaatkannya. Jangan bicara sembarangan. Akademisi Lin itu pakar tingkat atas yang dicari ayah dengan segala upaya demi meminta bantuannya. Mana mungkin dia tertarik padaku? Belum tentu juga, lihat saja. Kamu begitu cantik dan juga sangat cakap. Lagi pula Paman Su mencegatmu dari bandara untuk pulang. Bukankah itu karena ingin memberimu peluang untuk membuktikan dirimu? Ada benarnya juga. Ayo jalan. Sekarang saatnya jam kerja. Siapa yang mengizinkanmu makan? Aku Aku apa? Kami membayar kalian gaji yang begitu tinggi, bukan untuk membuat kalian hanya bermalas-malasan saja. Di mana kepala teknisi kalian? Cepat suruh dia segera ke sini. Hei Li Xiao. Xiaolin, aku dengar dari Sekretaris Zhang, kamu sudah berada di lokasi proyek. Benar. Kemarin saya sudah tiba di lokasi untuk mulai bekerja. Aduh, Xiaolin, tidak perlu terlalu terburu-buru. Sesampainya di kota Xi, kamu sebaiknya istirahat sejenak dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kesehatanmu adalah yang paling utama. Pekerjaan bisa dikerjakan kapan saja. Tidak apa-apa, saya ini masih muda. Tidak selemah itu. Tenang saja. Hei Li Xiao, saya ada urusan sedikit. Saya tutup dulu teleponnya. Mana kepala teknisi kalian? Suruh dia temui aku sekarang juga. Saya kepala teknisinya. Apa yang terjadi? Anda? Kamu adalah kepala teknisinya? Benar? Ada apa? Kamu dipecat. Kamu dipecat. Apa katamu? Kamu tuli atau bodoh? Nona muda kami sudah bilang bahwa kamu sudah dipecat. Siapa kalian? Hak apa yang kalian punya untuk memecat Insinyur Lin? Hak? Nona, ini adalah keluarga Su Nona muda, putri kandung dari direktur kalian. Apakah hak ini cukup besar? Aku Apa yang terjadi? Kapten, entah dari mana datangnya sekelompok orang ini, menerobos ke lokasi proyek kita, dan mau memecat Insinyur Lin. Apa? Memecat Insinyur Lin? Siapa yang berani bertindak begitu? Su. Nona besar Su. Nona muda? Dia benar-benar putri direktur? Zhao Kuanwei, kamu makan dari keluarga kami dan berpakaian dari kami. Kenapa kamu mau kehilangan pekerjaan demi seorang sampah ini? Apakah di sini ada suatu kesalahpahaman? Salah paham. Ini sekarang jam kerja, tapi orang ini sebagai kepala teknisi malah memimpin untuk bermalas-malasan. Menurutku, kalian sama sekali tidak menganggap Presiden Su kami ada. Ini semuanya sudah bekerja keras sepanjang pagi, bahkan sesuap nasi hangat pun belum ada yang masuk ke mulut. Aku membiarkan semua istirahat sejenak. Apa masalahnya? Aku bilang tidak boleh. Ya tidak boleh. Seluruh grup perusahaan ini berada di bawah kendali keluarga Su. Hanya teknisi rendah sepertimu saja berani berulang kali melawan instruksiku. Kenapa diam saja? Cepat tendang dia keluar dari sini. Aku tidak setuju. Semenjak Insinyur Lin datang ke lokasi proyek, dia mengerjakan semuanya sendiri dan mengatasi banyak masalah sulit. Bakat seperti dia, dicari kemanapun tidak akan bisa ditemukan lagi. Kalian tidak boleh menyentuhnya. Benar. Kami hanya mau mengakui Insinyur Lin. Dia sudah menyelamatkan nyawa kami semua. Tidak ada yang boleh menyentuh Insinyur Lin. Jika dia pergi, kami semua juga akan berhenti bekerja. Ya kami semua berhenti bekerja. Kacau. Apa kalian mau memberontak? Gawat Insinyur Lin. Dinding guanya mulai rembes. Air yang bocor keluar menghancurkan pilar penyangga batubara yang kita buat. Apa? Lubang tambangnya runtuh? Semuanya hancur? Aku harus memeriksanya? Hei, kalian semua berhenti. Hei, kalian semua berhenti. Kalian, aduh,
Bing Bing, lihat mereka. Kamu ini kan putrinya direktur, tapi mereka tidak mendengarkanmu, malah pergi mendukung tukang teknik rendahan itu. Saat Akademi Silin sampai nanti, bagaimana dia akan melihatmu? Sungguh keterlaluan. Aku harus menyingkirkan pengacau ini. Sebelum Akademi Silin datang, Sebenarnya ada apa? Maafkan saya, Insinyur Lin. Anda meminta saya memeriksa kondisi rembesan air pada dinding gua, tapi saya malah malas dan tidak memeriksanya dengan teliti. Kamu ini, untuk urusan sepenting ini, bagaimana bisa kamu malah malas-malasan? Sudahlah, Kapten Zhao, semua sudah terlanjur terjadi. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalahnya. Berapa lama lagi waktu tersisa? Sebelum peledakan rutin lubang tambang? Masih ada 2 jam lagi. Ini tidak bagus. Pintu gua akan segera diledakkan, tapi sekarang kita kehilangan penopangnya. Begitu diledakkan nanti, seluruh tambang akan runtuh. Tidak bisa, saya harus masuk sekarang dan membangun kembali tiang penyangganya. Insinyur Lin, itu terlalu berbahaya. Anda tidak boleh masuk, bahaya pun harus dihadapi. Tambang ini sangat penting bagi kita harus melindunginya. Biar saya saja yang pergi. Masalah ini terjadi karena kelalaian saya sendiri, saya akan bertanggung jawab. Dato, anakmu baru saja lahir. Sekarang kamu adalah tulang punggung keluarga. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana dengan keluargamu nanti? Aku bicara yang bagus. Karena kamu adalah kepala teknisi, tentu saja gajimu yang paling tinggi kan. Menurutku demi tambang ini sangatlah cocok jika kamu sendiri yang turun langsung ke sana. Menurutku tambang ini bukankah sebaiknya kamu sendiri yang turun ke sana? Itu jauh lebih cocok. Jangan, tidak boleh. Nona Besar Su, ini benar-benar sangat berbahaya. Belum lagi, kondisi kebocoran air ini, pekerjaannya akan sangat sulit sekali. Apalagi di bawah tanah sana, tertanam ratusan peledak. Jika saja, 1 atau 2 jam dia tidak bisa keluar, Insinyur Lin, meskipun tidak lenyap terkena ledakan, dia akan tetap terkubur hidup-hidup. Diam kamu. Di sini aku yang memegang kendali. Siapapun yang aku suruh turun harus turun. Atau mungkin adakah di antara kalian yang bersedia ikut turun bersamanya ke tambang? Nona Besar Su, kamu sungguh keterlaluan. Insinyur Lin, kita tidak perlu mengambil risiko ini. Paling buruk, kita berhenti kerja saja. Benar, kami berhenti saja. Jika masalah hari ini belum tuntas, tak ada satupun yang boleh pergi. Siapa yang berani pergi hari ini, akan aku buat kakinya lumpuh. Lagi pula, gaji kalian selama 6 bulan ini, jangan harap bisa membawa 1 sen pun. ini benar-benar penindasan. Dengar, bukan kalian yang disuruh turun. Jika terjadi sesuatu, dia yang menanggungnya. Apa urusannya dengan kalian? Kenapa kalian begitu berisik di sini? Cukup, biar aku yang turun ke tambang itu. Insinyur Lin, kamu tidak boleh pergi. Kamu itu staf teknis. Di bawah ada ratusan tiang penyangga. Dengan beban kerja seberat itu, apa kamu bisa menyelesaikannya? Kapten Zhao, semua orang sudah bekerja keras selama setengah tahun. Mereka semua menunggu proyek ini selesai, agar bisa menerima uang lembur dan kembali ke rumah untuk hidup tenang. Datu, anakmu baru saja lahir. Keluargamu menunggumu kembali untuk hidup bahagia bersama mereka. Aku adalah kepala teknis, aku tidak akan membiarkan kalian semua pulang dengan tangan hampa. Lagi pula, jalur tambang ini berkaitan dengan bukan sekadar tentang keselamatan pribadi kita saja, tapi ini juga menentukan selama 100 tahun ke depan, apakah Daxia kita ini bisa melepaskan diri dari ketergantungan sumber energi negara asing. Tanggung jawab ini harus ada seseorang yang memikulnya. Insinyur Lin. Nah, begitu dong. Seandainya kamu melakukannya dari awal, pasti tidak akan serumit ini kan? Aku bisa masuk ke tambang ini, tapi kamu harus menjamin kalau masalah ini tidak akan melibatkan siapapun dari mereka. Tidak masalah. Insinyur Lin. Insinyur Lin, Halo sayang,
Suamiku, sudah selesai sibuknya. Kapan kamu pulang? Aku sudah membuatkan untukmu dan Kiki makanan favorit ikan, masak kecap dan tahu kecap. Sedikit lagi selesai kerja Koi. Di mana Kiki? Kiki ada. Aku di sini. Kiki, selamat ulang tahun, ya. Papa konyol sekali sih. Ulang tahunku kan besok. Kalau begitu, Papa ucapkan lebih awal untukmu, selamat ulang tahun. Terima kasih, Papa. Papa, bolehkah besok Papa pulang lebih awal? Kici rindu sekali. Kiki. Kapten Zhao? Jika dalam 2 jam aku belum juga keluar, tolong sampaikan salam perpisahan pada keluargaku. Insinyur Lin. Akhirnya kita bisa mengatasinya. Bingbing, ternyata kamu memang punya cara. Untuk menghadapi benalu yang sulit diatur itu, kita harus memberinya pelajaran. Halo, Ayah. Bingbing, apakah kamu sudah sampai di lokasi proyek? Bagaimana situasinya di sana? Apa semua lancar? Aku sudah berada di lokasi, semuanya berjalan lancar. Ingat ini. Begitu Akademi Silin tiba di lokasi, kamu harus menjamin keamanannya. Jika sampai ada hal buruk terjadi padanya di lokasi kita, meskipun mengorbankan seluruh kota Si, kita tidak akan sanggup menanggung risikonya. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan melakukannya sebelum Akademi Silin sampai di lokasi. Aku akan menyingkirkan semua hal dan orang yang bisa membahayakannya. Di show. Xiaosu, apakah Lin Hang baik-baik saja di lokasi proyek kalian? Bukannya Akademi Silin baru akan tiba di lokasi besok? Ketua Su, Akademi Silin sudah mulai bekerja di lokasi sejak kemarin. Apakah Anda tidak mengetahuinya? Apa? Dia sudah sampai di lokasi sejak kemarin? Segera hubungi helikopter. Kita harus segera pergi ke Gunung Kui. Baik. Kapten Zhao, apa Insinyur Lin masih bisa keluar? Jangan bicara dulu. Di bawah sana, penuh dengan pipa meriam, ditambah lagi ada 100 lebih tiang penyangga. Semua itu bisa menghabisi Insinyur Lin. Terlebih lagi, kadar oksigen di dalam tambang sangat tipis. Insinyur Lin kali ini tidak akan bisa keluar. Ini semua gara-gara aku. Akulah yang sudah menyeret Insinyur Lin dalam masalah ini. Bersemangatlah, sekarang masih ada 20 menit. Sebelum detonator meledak secara otomatis. Sebelum itu terjadi, kita semua adalah pendukung terkuat Insinyur Lin. Pemicunya ada di sini, siapapun itu, tidak boleh meledakkan detonator di bawah sana lebih awal. Gawat, Kapten Zhao. Baru saja terdeteksi, konsentrasi gas di dalam gua sangat tidak stabil, sudah terjadi kebocoran yang serius. Kita harus segera memikirkan caranya. Apa katamu? Lihat itu. Wah, apakah itu pesawat milik Akademi Silin? Akademi Silin sudah datang. Gawat, kenapa harus sekarang? Jika kebocoran gas ini sampai melukai Akademisi Lin, akibatnya akan sangat mengerikan. Ingatlah, saat Akademi Silin tiba di lokasi proyek, harus pastikan keselamatannya. Jika terjadi sesuatu padanya di lokasi proyek kita, bahkan seluruh kota Si tidak akan sanggup memikul tanggung jawabnya. Zhao Kuanwei, berikan pemicunya padaku. Apa yang mau kamu lakukan? Aku bilang, berikan pemicunya padaku. Presiden Su, Insinyur Lin masih ada di dalam. Apa kamu ingin meledakkannya lebih awal? Kapten Zhao, kamu harus sadar diri. Jangan tanya yang tidak perlu. Disuruh berikan pemicunya, ya berikan saja. Presiden Su, tidak bisa. Insinyur Lin masih ada di bawah. Aku tidak bisa memberikannya kepada siapapun. Berikan padaku. Akademisi Lin akan segera sampai. Sebelum itu terjadi, aku harus meledakkan pintu gua sampai rata. Jika tidak, gas akan bocor. Dan jika sampai melukai Akademisi Lin, gabungan nyawa kalian semua pun tidak akan cukup untuk menggantinya. Cepat lakukan. Apa yang kamu lakukan? Presiden Su, Insinyur Lin masih ada di bawah sana. Demi seluruh gua tambang ini, dia bahkan tidak memedulikan nyawanya. Sekarang tidak boleh diledakkan. Presiden Su, jangan diledakkan.
tinggal satu lagi. Cuman 1 nyawa saja. Hari ini, tidak peduli siapapun yang ada di tambang, gua ini harus diledakkan. 132 tiang penyangga, akhirnya selesai dipasang. Kalau kembali sekarang, seharusnya masih sempat merayakan ulang tahun bersama Kiki. Akhirnya segalanya bisa tenang. Kecuali area konstruksi ini sangat kotor dan berantakan, untuk apa Anda datang ke sini? Di mana Xiaolin? Siapa itu Xiaolin? Lin Hang, dia sudah tiba di proyek kalian sejak kemarin. Di mana dia sekarang? Akademisi Lin. Dia, bukankah dia datang bersama kalian? Kamu? Insinyur Lin. Tadi kamu memanggil siapa? Apakah itu dia? Apa itu benar dia? Gawat sudah. Li Shou. Selama Insinyur Lin berada di lokasi konstruksi ini, dia selalu memikirkan kepentingan kami, para pekerja. Sebagai kepala teknisi, dia turun tangan, melakukan segalanya sendiri. Saat bahaya datang, dia selalu jadi yang pertama maju menerjang. Dia sudah menyelamatkan hidup kami semua. Tapi kami tidak berhasil melindunginya. Kamilah yang sudah mencelakai Insinyur Lin. Tutup mulutmu. Li Shou, jangan dengarkan omong kosongnya. Siapa yang menyuruhmu meledakkan tambang itu? Kamu sudah menghancurkan kota Si dengan tanganmu sendiri, tahu tidak? Li Shou, apa maksud ucapan Anda? Kemana Su Jiankang? Apa dia memang seperti ini saat menjaga Akademisi Lin? Suruh dia segera datang ke sini. Suara ledakan yang terdengar dari lokasi proyek itu. Ketua, kontrak ekspor batubara dari konsorsium nomor 1 Amerika, Charlie, sudah keluar. Pihak lawan bersedia mengeluarkan $1 miliar untuk bekerja sama dengan kita. $1 miliar? Bagus sekali. Jika kontrak ini ditandatangani, peta rencana strategis Grup Su untuk 30 tahun ke depan akan menjadi sangat sempurna. Jika penambangan gagal dan melanggar kontrak, mereka menuntut denda 10 kali lipat dari nilai kesepakatan, lagi pula mereka ingin menandatangani kontraknya besok. Selama ada Akademisi Lin yang memimpin, penambangan batubara pasti akan berjalan dengan aman. Pesankan untuk saya penerbangan paling awal menuju Amerika. Di proyek ada Bingbing, seharusnya tidak ada masalah kan? Aku meledakkan tambang karena ada kebocoran gas, aku khawatir itu akan melukai Anda dan Akademisi Lin. Lagi pula, bukankah ini cuma soal mengubur satu kepala teknisi saja? Omong kosong, apa yang kamu katakan? Apa kamu tahu? Orang yang kamu kubur di dalam gua tambang itu, dia... Li Shou, Cepat bawa Li Shou ke rumah sakit. Permisi? Permisi, apa kalian melihat Lin Hang? Anda siapa? Saya istrinya Lin Hang. Baru saja dia tiba-tiba mematikan teleponku. Aku sudah menelepon berkali-kali, tapi tidak diangkat. Aku ingin menjenguknya. Sebenarnya, ada kejadian apa di sini? Insinyur Lin. Dia terjebak di dalam tambang. Bukankah suamiku seorang teknisi? Bagaimana bisa dia terjebak di dalam gua? Berhenti membohongiku. Maafkan aku, kami yang sudah mencelakai Insinyur Lin, kami... Mbak, Lin Hang, kamu pembohong besar. Bukankah kamu bilang kamu baik-baik saja?
Aku sudah membuatkan ikan masak merah kesukaanmu. Kamu juga sudah berjanji pada Kiki. Besok akan merayakan ulang tahun bersamanya. Mbak, seluruh gua tambang itu runtuh. Insinyur Lin sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Lin Hang, Papa, kapan Papa akan pulang untuk merayakan ulang tahun Kiki? Aku ingin bersama Papa dan Mama selamanya. Li Shou, Anda sudah bangun? Bagaimana perasaan Anda sekarang? Apakah ada bagian yang terasa sakit? Cepat pergi. Cepat pergi dan selamatkan Insinyur Lin. Bing Bing, jangan terburu-buru begitu. Bukankah di lokasi proyek hanya ada seseorang yang tiada? Lagi pula itu bukan hal yang terlalu besar. Di lokasi tambang manapun, selama proses penggalian tidak akan terjadi sedikit kecelakaan. Meski kau bilang begitu, tapi kalau aku melihat reaksi kemarahan Li Shou, mungkinkah Insinyur Lin itu dia memiliki latar belakang lain? Astaga, Bing Bing, dia hanyalah seorang kepala teknisi biasa dan bukannya akademisi Lin. Mana mungkin dia punya hubungan dengan sosok besar seperti Li Shou? Li Shou marah. Itu mungkin saja hanya karena khawatir pada progres proyek. Asalkan kita tetap menjalankan penambangan ini dengan lancar, sebelum kedatangan akademisi Lin, kita hanya perlu menyelesaikan pekerjaan ini dengan hasil yang memuaskan. Apa memang benar begitu? Ini semua aturan dalam dunia kerja. Aku mengendalikan semuanya dengan sempurna. Baguslah kalau begitu. Beruntung sekali ada kamu, sobat. Jika tidak, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kalau begitu, sekarang kita ke kantor, biar bagian personalia mencari ahli penanggulangan kecelakaan tambang dengan gaji tinggi. Ayo, jalan. Presiden Su, kita harus segera. Mana orangnya? Ponselku juga mati daya lagi. Sekretaris Zhang, sudah saatnya untuk memeriksa kesehatan Li Shou. Oh, baik. Pergi dengan begitu terburu-buru. Seharusnya dia pergi menyelamatkan Akademisi Lin. Sekretaris Zhang? Ah iya, saya datang. Apa matamu terbalik sampai tidak melihat jalan? Bukan begitu, Bang. Apa kita benar-benar harus datang ke tempat ini untuk mengambil batu bara secara ilegal? Bukankah ini melanggar hukum? Andai saja ada cara lain untuk bertahan hidup, aku tidak akan membawamu mengambil batu bara seperti ini. Awalnya, saat urat tambang ini digali, kita, para penambang, bisa mengandalkan sisa-sisa batu bara untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, lubang tambangnya sudah runtuh. Ya, satu-satunya harapan kita juga ikut terkubur di dalam sana. Sekarang, kita hanya bisa mengambil risiko, mengumpulkan sisa batu bara demi menyambung hidup. Kita harus tetap hidup, bukan? Ayo, cepat jalan, pergi bekerja sekarang. Ayo. Kamu sedang kumat ya? Ada orang di sana? Mana mungkin ada orang tengah malam begini? Lihat itu. Tolong aku. Ayah, dia sudah sadar. Di mana ini? Jangan banyak bergerak dulu. Anda masih terluka. Tidak boleh sembarang bergerak. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan. Anda tidak apa-apa? Kenapa aku bisa ada di sini? Tadi malam kami menemukan Anda di terowongan tambang. Begini ya Tuan, hidup kami sebagai penambang memang sulit. Tapi Anda tidak seharusnya mencuri batu bara sendirian. Itu sangat berbahaya. Seandainya tadi malam kami tidak menemukan Anda di tempat terpencil dan sunyi ini, Anda pasti sudah habis dimangsa serigala liar. Mencuri batu bara? 132 pilar penyangga? Akhirnya selesai kupasang. Jika pulang sekarang, sepertinya masih bisa sempat merayakan ulang tahun bersama Kiki. Untungnya aku sudah menyiapkan jalur evakuasi. Jika tidak, aku benar-benar sudah tiada di sana. Tapi aku sudah menghitung waktunya dengan tepat. Kenapa tabung peledaknya meledak lebih awal? Sudahlah, yang terpenting sekarang adalah bagaimana memperbaiki terowongan tambang itu.
Pilar penyangga di dalam terowongan memang sudah terpasang, tapi pasti tidak akan bisa menahan ledakan kedua. Lalu puing-puing di dalam gua. Bagaimana cara membersihkannya? Bang, Anda tidak apa-apa kan? Bang? Dengan metode ini, tambang itu masih bisa diselamatkan. Bang, Anda baik-baik saja. Saudaraku, terima kasih sudah menyelamatkanku, tapi sekarang ada hal yang jauh lebih penting yang harus kulakukan. Namaku Lin Hang. Setelah aku kembali nanti, aku pasti akan membalas budi kalian. Begitu banyak puing di dalam gua, mereka pasti akan menggunakan tabung peledak untuk membukanya. Jika itu dilakukan, maka urat tambang itu akan hancur total. Aku harus segera pergi untuk menghentikannya. Apa-apaan semua ini? Kenapa mereka terlihat tidak beres? Satu pun tidak ada yang berguna. Apa kalian tidak bisa mencarikanku pakar deteksi tambang yang sehebat Akademisi Lin? Apa yang dilakukan divisi personalia selama ini? Ambil gaji kalian lalu angkat kaki. Presiden Su, saya. Kamu apa? Presiden Su bilang kamu tidak berguna, beraninya kamu membantah. Cepat pergi. Benar-benar membuatku marah. Sekumpulan orang tak berguna. Aku menyuruh mereka mencarikanku seorang pakar untuk menangani masalah keruntuhan, tapi lihatlah apa yang mereka bawa ke hadapanku. Kalaupun tidak bisa mendapatkan yang sehebat Akademisi Lin, paling tidak dia harusnya seorang akademisi kan. Bing Bing, jangan buang-buang tenaga dengan orang rendahan seperti mereka. Jika berharap pada mereka, itu hal yang mustahil terjadi. Lagi pula, berbicara tentang pakar tambang, aku kenal seseorang yang cukup hebat. Dia bahkan pernah menempuh pendidikan bersama dengan Akademisi Lin. Pernah menempuh pendidikan bersama Akademisi Lin? Lalu apa dia mau datang membantu kita? Aduh, sebelum kesini aku sudah menghubungi dia. Saat ini, dia seharusnya sudah sampai di lantai bawah. Sudah sampai di sini? GG, kamu memang sahabat terbaikku. Selama dia bisa menyelesaikan masalah keruntuhan sebelum Akademisi Lin datang, aku akan memberinya $1 juta. $1 juta? $1 juta? Iya. Aku akan menyuruhnya segera melakukan wawancara. Tidak perlu wawancara lagi. Karena pernah menempuh pendidikan bersama Akademisi Lin, kemampuannya pasti tidak sembarangan. Cepat suruh dia naik, kita harus menjamunya dengan sangat baik. Oh tidak, kita harus turun sendiri untuk menyambutnya. Kita harus menunjukkan etika yang baik. Ayo pergi. Halo, saya ingin mencari Dewan Su. Ada hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan padanya. Dari mana datangnya pengemis busuk ini? Apa kamu tahu ini tempat apa? Ini sangat mendesak. Petugas keamanan. Bau sekali. Mau apa kamu kesini? Saya ingin mencari Dewan Su. Cari sedekah di tempat lain saja. Presiden Su, Presiden Su. Gawat. Ada apa, Bing Bing? Kamu tidak akan menyesali keputusanmu, kan? Aku lupa menyiapkan hadiah. Pertemuan untuk pakaran. Aduh, cerobohnya aku. Kita harus kembali ke sana sekali lagi. Ayo. Kalau begitu aku akan menemanimu. Saya sungguh kesini mencari Su, mencari Presiden Su. Nyonya Presiden Su kami setiap harinya hanya bertemu dengan orang-orang hebat bernilai puluhan juta dolar. Melihat pakaian lusuhmu ini, kamu masih berani mencoba mencari masalah di sini? Lain kali, pakailah baju yang lebih layak dan cari alasan yang lebih masuk akal jika ingin kembali. Pergi sana. Anda? Siapa Anda? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Joseph. Saya warga Amerika. Keturunan Tionghoa. Bos saya bernama Charlie. Ia juga warga Amerika. Keturunan Tionghoa. Apakah kita saling mengenal? Anda mungkin tidak mengenal saya, tapi saya sangat mengenal Anda. Anda memiliki pengaruh yang sangat besar di Amerika Serikat kami. Ini adalah... Oh Tuhan, ini adalah gambar teknis perbaikan tambang untuk kapal penjelajah. Gambar dengan tingkat kesulitan teknis setinggi ini di seluruh dunia ini. Orang yang bisa membuatnya hanya bisa dihitung dengan jari. Ini bukan versi lengkap, tetapi skema desain pertambangan jelajah. Lin, mengapa kamu berpakaian seperti ini? Di mana setelan jasmu? Waktu itu kamu merelakan Amerika Serikat dan gaji yang sangat tinggi demi pulang ke negaramu. Apakah ini cara mereka memperlakukanmu? Mereka membiarkanmu memakai pakaian gelandangan, bahkan mendorongmu hingga terjatuh ke tanah. Lin, ikutlah aku kembali ke Amerika Serikat. Orang-orang di sana akan sangat-sangat menghormatimu. Aku bisa bicara dengan bosku dan memintanya untuk menaikkan fasilitasmu 10 kali lipat. Tidak, 100 kali lipat. Aku yakin dia pasti akan setuju. Joseph,
terima kasih atas tawaranmu, tetapi kurasa Anda salah paham. Aku kembali, bukan demi mengejar kehidupan yang nyaman dan mewah, juga bukan untuk reputasi yang dikagumi semua orang, tetapi demi memberikan kontribusi untuk menegakkan harga diri bangsa kami yang selama ratusan tahun ini selalu ditekan. Ini adalah tanah airku, dan aku sangat mencintai tanah ini. Tetapi, Lin, kamu. Sekali lagi, terima kasih atas tawaranmu. Sampai jumpa. Tunggu. Skema desain ini ada celahnya. Halo, Nona Jiang. Iya betul. Saya sudah sampai di bawah gedung. Ahli, Anda sudah sampai. Saya dan Presiden Su akan segera turun untuk menjemput Anda. Baiklah. Ini adalah draft perbaikan. Penambangan jelajah milik Vena Bijih Kuisian. Pakar An. Bing Bing, inilah Pakar An. Halo Pakar An, maaf membuat Anda menunggu lama. Hehe, terima kasih banyak ya. Mari silakan masuk, silakan duduk dulu Pakar An. Mengenai skema perbaikan penambangan jelajah di lubang tambang ini, Pakar An, apakah benar Anda yang menggambar skema ini? Itu hanya sekadar peta perbaikan tambang saja. Bagus sekali, Jiang Ge. Kenapa kamu tidak memberitahu aku lebih awal? Ternyata Pakar An sangat hebat ya. Bahkan dana sesulit ini pun bisa dia gambar. Ada Pakar An di sini. Masalah tambang semuanya bisa diselesaikan. Tuan Su, ini adalah uang muka sebesar $1 miliar. Jika melanggar kontrak, Anda harus membayar kepada kami 10 kali lipat dari nilai denda. Mohon simpan ini baik-baik. Terima kasih banyak Tuan Charlie sudah bersedia memberikan kesempatan bagi grup Su kami. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. Tidak. Kami hanya melihat identitas Tuan Lin saja. Baru kami mau menandatangani ini. Tuan Lin di negara Amerika kami adalah master yang dikagumi banyak orang. Benar. Akademisi Lin juga merupakan kebanggaan kami. Besok saya akan pergi denganmu ke lokasi tambang batu bara dan bersama-sama mengunjungi Tuan Lin yang sudah lama tidak saya temui. Jika sampai saya menemukan bahwa Anda telah mengabaikan Tuan Lin, saya akan segera mengakhiri kontrak dengan Anda. Baik Tuan Charlie, kami pasti akan menjaga Akademisi Lin dengan baik. Putriku, bagaimana kondisi di tambang? Semuanya lancar kan? Jangan khawatir Bapak, semuanya sangat lancar. Besok sudah bisa mulai turun ke tambang untuk mengambil batu bara. Cepat sekali. Sepertinya dengan adanya Akademisi Lin di sana, progres pengerjaan memang sangat luar biasa. Baguslah kalau begitu, tunggu aku kembali besok untuk mengadakan pesta perayaan untukmu. Kemarin aku tidak menemani Kiki merayakan ulang tahunnya. Aku tidak tahu apakah dia akan membenciku. Sudah larut malam. Seharusnya mereka sudah beristirahat. Lebih baik aku tidak mengganggu mereka. Anda belum tidur selarut ini. Apa yang sedang Anda gambar ini? Ini adalah denah untuk lubang tambang. Denah? Brother Lin, Anda tidak berpikir untuk pergi mengambil batu bara sendirian kan? Saudaraku, dengan denah ini,
Kedepannya kalian tidak perlu lagi khawatir kekurangan batu bara. Hanya dengan selembar kertas ini bisa membuat kita punya batu bara untuk dibakar? Benar, hanya dengan denah ini, negara kita di masa depan, selama beberapa ratus tahun ke depan, akan memiliki batu bara yang tidak akan pernah habis. Madeline, dengarkan saran saya, jangan begadang lagi. Sering begadang di malam hari bisa dengan mudah membuat orang berhalusinasi. Sebaiknya rumah ini agak sederhana. Kasurnya agak keras. Luka di tubuh Anda belum sembuh. Saya ambilkan selimut. Ingatlah untuk menggunakannya sebagai alas. Denah program. Perbaikan navigasi tambang ini akhirnya selesai juga. Tambang ini terselamatkan. Terselamatkan? Saudaraku, cepat lihat ini. Saudaraku, nanti kalian tidak perlu lagi khawatir kekurangan batu bara. Silakan, Pakaran. Di depan sana adalah tambang kita. Ayo, semuanya ke sini sebentar. Pakaran ini mulai sekarang akan menjadi kepala teknisi kalian. Kalian semua harus menuruti perintahnya. Dia adalah pimpinan tertinggi kalian. Sedang berbisik apa kalian? Lebih keras. Presiden Su, bukannya kami ingin membangkang, tapi lihatlah Pakaran ini, setelannya begitu rapi. Sepatunya pun sangat mengkilap. Apakah dia terlihat seperti orang yang akan bekerja? Benar. Dulu saat Insinyur Lin masih di sini, dia makan dan tidur bersama kami, bahkan untuk pekerjaan sekotor dan seberat apapun. Dialah yang pertama kali turun tangan. Benar? Bekerja saja sudah sangat melelahkan. Aku tidak ingin melayani seorang tuan besar lagi. Kalian Pakaran di tempat proyek kami ini sebelumnya ada mandor yang tidak mengerti apa-apa. Dia yang memberikan pengaruh buruk pada mereka. Mohon jangan dimasukkan ke hati. Pantas saja tempat proyek ini begitu kacau. Ternyata mereka tidak punya sopan santun sama sekali. Tolong tunggu sebentar, saya akan segera memberi mereka pelajaran. Apa? Kalian masih ingin bekerja atau tidak? Ini adalah keputusan perusahaan. Beraninya kalian punya keberatan, kalian mau cari mati ya? Presiden Su, apa yang bisa dia bantu untuk kami? Kalian sekelompok orang yang tidak tahu diri, biar ku beritahu kalian. Pakaran ini pernah menempuh pendidikan bersama dengan Akademisi Lin. Dia adalah ahli pencari tambang yang hebat. Dibandingkan dengan si sampah Insinyur Lin itu, dia jauh lebih hebat 100 kali lipat. Lihat ini, kalian tahu ini apa? Ini adalah peta teknik perbaikan patroli. Paling tingkat tinggi di dunia pertambangan. Orang yang bisa menggambar peta ini di seluruh dunia hampir tidak ada. Dan peta ini dibuat oleh Pakaran kita. Salah, ini adalah catatan milik Insinyur Lin. Insinyur Lin belum tiada. Sobat, setelah aku selesai menyelesaikan urusan ini, aku pasti akan kembali untuk membalas kebaikan kalian. Ini adalah catatan milik Insinyur Lin. Saat Insinyur Lin sedang menggambar dulu, aku pernah melihatnya. Omong kosong. Semua ini adalah hasil tanganku sendiri. Digambar coretan demi coretan. Kalian sekelompok orang yang kurang wawasan, pekerja rendahan. Kalau tidak mengerti ya sudah, kenapa berteriak sembarangan? Tapi ini milik... Kenapa kalian banyak bicara sekali? Insinyur Lin sudah lama tiada, dia sudah terbakar sampai tak bersisa sama sekali. Mulai sekarang, Pakaran adalah kepala teknisi kalian. Kalian semua harus patuh padanya. Mulai sekarang, jika ada yang berani melawan lagi, gaji kalian akan dipotong setengah. Pakaran, mari kita mulai pengerjaannya. Berikan padaku. Apa? Masih tanya padaku? Apa kamu tidak tahu arti gestur tangan ini? Berikan peta struktur tambang itu padaku. Hei, jangan bilang, kalian ingin aku sendiri yang turun ke tambang yang hitam dan kotor itu? Tenanglah, tenang dulu. Sangat lamban. Mohon maaf Pakaran, dulu Insinyur Lin selalu turun sendiri ke tambang untuk melakukan survei. Dia itu tidak pernah meminta barang seperti ini. Kamu, belikan aku kopi. Apa? Kopi apa? Kopi. Kenapa masih bengong saja? Cepat pergi beli. Jangan harap aku akan memberikan uang untuk kopinya. Bukan begitu masalahnya. Lokasi proyek kita. Jaraknya 100 km lebih dari kota. Bagaimana caranya saya ke sana? Itu sih sudah menjadi urusanmu, bukan? Cepat cari cara. Kalau tidak bawa kopinya, jangan pernah kembali lagi.
Apa maksudmu dengan tapi? Cepat kerjakan apa yang diperintahkan, jangan bertele-tele. Aku sangat rindu saat Insinyur Lin masih ada di sini. Kamu pasang barel peledaknya, hancurkan semua bebatuan itu. Saya, Pak. Kalau bukan kamu, lalu siapa lagi? Kamu itu pekerja, aku adalah kepala teknisi, pahami posisimu sendiri. Mengerti? Tapi saya tidak bisa. Dulu urusan memasang peledak selalu Insinyur Lin sendiri yang memimpin kami. Lagi pula, Insinyur Lin pernah bilang, posisi peledak ini sangatlah krusial. Jika salah pasang dan menghancurkan fondasi tiang penyangga tambang ini, maka seluruh gunung ini tidak akan bisa terselamatkan. Omong kosong apa soal tiang penyangga tambang? Dilihat dari manapun tidak tampak kokoh. Bongkar semuanya untukku. Jangan. Apa yang tidak boleh dibongkar? Ini benar-benar tidak boleh dibongkar. Insinyur Lin dulu sudah berulang kali berpesan pada kami bahwa tiang-tiang batubara ini adalah tiang inti penyangga gunung ini. Jika sampai hancur, akibatnya akan sangat fatal. Insinyur Lin, terus sekarang Pakar An adalah kepala teknisi kalian. Apapun yang dikatakannya, turuti saja. Ayo bongkar. Tapi ini... Diam. Kalian semua, cepat bongkar sekarang. Kawan-kawan, kita tidak boleh melakukannya. Apa kalian lupa apa yang dikatakan Insinyur Lin sebelumnya kepada kita semua? Kapten Zhao, sadarlah. Insinyur Lin sudah tiada. Siapapun yang memberi perintah itu sama saja. Kami butuh kerja, butuh makan. Adik perempuanku baru saja masuk kuliah tahun ini. Dia masih menunggu biaya sekolah dariku. Kawan. Presiden Su, tiang ini benar-benar tidak boleh dibongkar. Enya kamu dari sini. Jika kamu berani menghalangi lagi, maka posisi kapten tim ini akan kucabut. Berakhir sudah. Tempat penambangan ini akan hancur lebur. Berhenti. Tiang batubara ini tidak boleh dibongkar. Berhenti. Tiang batubara ini tidak boleh dihancurkan. Kamu ini manusia atau hantu? Bukankah kamu sudah tiada? Insinyur Lin, apa itu benar kamu? Orangnya ada di sini? Apa masih belum percaya? Ada hembusan napas, ada suhunya. Ini benar-benar Insinyur Lin. Insinyur Lin sudah kembali. Insinyur Lin. Habiskan susumu. Sebentar lagi aku antar sekolah. Kenapa tidak dihabiskan? Bukankah kamu paling suka minum susu? Tapi Mama, tadi malam aku bermimpi Papa yang mengantarku ke sekolah. Papa pasti akan minta maaf padamu di dalam mimpi. Jangan menangis lagi ya. Mari kita berangkat sekolah. Siapa yang meletakkan kue di depan pintu kita? Kiki, maafkan Papa. Papa sibuk bekerja, jadi tidak bisa merayakan hari ulang tahunmu. Kiki tidak akan menyalahkan Papa. Iya kan? Lin Hang. Tidak aku sangka kau bisa selamat dari timbunan batu itu. Kau benar-benar beruntung. Aku justru ingin bertanya. Aku jelas sudah menghitung waktunya, tapi kenapa bisa meledak lebih awal? Ternyata semua ini adalah perbuatanmu. Lalu, kenapa kalau memang aku yang melakukannya? Bagi nyawa sampahmu itu, menukar akademisi Lin agar aman adalah suatu kehormatan bagimu. Kau ini mempermainkan nyawa orang? Apakah nyawa pekerja itu tidak berharga sama sekali? Orang-orang seperti kalian yang moralnya rusak, sama sekali tidak layak mengelola tambang ini. Memangnya kau pikir kau siapa? Beraninya mencampuri urusan Presiden Su kami. Karena kau tidak mati, maka uang ganti rugi yang Presiden Su berikan kepada keluargamu, kembalikan sekarang. Kalian benar-benar keterlaluan. Sudah membuat Insinyur Lin menderita begini, jangankan meminta maaf, malah ingin mengambil kembali uang kompensasi milik Nyonya Lin semuanya. Kalian bukan manusia. Zhao Kuanwei, kamu sudah menjadi anjing di rumah kami selama belasan tahun. Sekarang berani sekali kau mencoba menggigit majikanmu sendiri. Siapa yang memberimu keberanian? Jangan ikut campur. Lebih baik aku berhenti bekerja. Kalian ini setiap hari selalu membuat masalah yang aneh-aneh dan masih mencari orang yang kalian sebut ahli. Memangnya apa yang dia lakukan? Dia bahkan ingin merobohkan pilar penyangga yang dibangun Insinyur Lin dengan mempertaruhkan nyawa. Menurutku, seluruh tambang ini akan hancur di tangan kalian. Sudah aku bilang, pilar ini tidak boleh dibongkar. Jika dibongkar, seluruh jalur tambang ini akan runtuh. Kau pikir bisa melarang begitu saja? Asal kau tahu ya, justru karena kesalahan kerjamu itu yang mengakibatkan kebocoran air di dalam tambang. Kau tahu berapa banyak kerugian yang Presiden Su alami gara-gara dirimu? Masih bagus kami tidak menuntut ganti rugi. Tapi kau malah banyak bicara di sini. Kau itu bukan siapa-siapa.
Lin, hari ini aku beri kamu satu kesempatan. Buka mata anjingmu itu dan lihat baik-baik bagaimana cara Pakar An bekerja sebagai kepala teknisi. Pakar An? Pakar An adalah ahli teknologi pertambangan tingkat tinggi yang belajar bersama dengan Akademisi Lin dulu. Lihat saja baik-baik hari ini betapa jauhnya perbedaan kalian. Pernah belajar bersamaku? Kenapa aku tidak tahu? Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya membandingkan diri dengan Akademisi Lin. Pakar An, cepatlah ke sini. Tunjukkan kemampuanmu agar pecundang ini tidak lagi sombong, tanpa tahu batasannya, dan berhenti menyalak di sini. Aku ingin lihat siapa yang begitu berani. Guru? Itu kau? Guru, Pakar An, dia itu hanyalah di industri pertambangan seekor hama pengganggu. Bagaimana mungkin dia membuatmu berlutut dan memanggilnya guru? Jiangge, sebenarnya apa yang terjadi? Ini, saya tidak tahu. Pakaran tolong lihat baik-baik. Apa Anda tidak salah orang? Tidak kusangka setelah beberapa tahun tidak bertemu, kamu sudah menjadi seorang ahli yang dikagumi banyak orang. Guru, aku. Jangan panggil aku guru, bukankah sudah pernah kukatakan padamu, jangan pernah menginjakkan kaki lagi di industri pertambangan, hal memuakkan yang kamu lakukan di Amerika, apa kamu sudah lupa? Perlu kubantu mengingatkanmu, menggunakan namaku, dan grup Charlie, untuk membuka tambang, dan apa hasilnya? Lebih dari 100 nyawa melayang, itu semua karena kamu... Cepat tutup mulutmu. Kamu, bukannya kamu hanya memberiku petunjuk beberapa kali, memangnya apa hebatnya? Aku memanggilmu guru, dan sekarang kamu mulai besar kepala, begitu? Melihat caramu berpakaian, nasibmu tidak terlalu baik, kan? Sudah tidak laku di Amerika, lalu pulang untuk jadi buruh tambang. Asal kamu tahu saja, saat ini, statusku jauh lebih tinggi darimu. Apa hakmu untuk menghakimiku? Seandainya kamu bisa melepaskan segala urusan status itu, maka dulu di Amerika, kamu tidak akan mungkin berbuat hal semacam itu. Kamu merasa status itu tidak penting, itu karena kamu tidak memilikinya. Level sepertimu, paling hanya pantas menggali batu bara. Apa hakmu menjadi guru dari insinyur kelas atas seperti Pakaran ini? Ayo, gunakan matamu dengan benar, perhatikan baik-baik. Sketsa perbaikan terowongan tambang milik Pakaran ini adalah sesuatu yang tidak akan bisa kamu gambar seumur hidupmu. Bukankah ini draft yang sudah kubuang? Mengapa bisa ada padamu? Kenapa itu ada padamu? Ini aku kembalikan. Kamu benar-benar pandai berakting demi keuntungan. Cetak biru ini digambar khusus oleh Pakaran demi tambang kita ini. Ini adalah cetak biru perbaikan patroli. Cetak biru tingkat atas seperti ini, orang di seluruh dunia yang bisa menggambarnya bisa dihitung dengan jari. Kamu hanyalah seorang pecundang dan berani ingin mendompleng ketenaran Pakaran. Jangan bermimpi. Aku mendompleng ketenarannya. Su Yanbing beritahu kamu, cetak biru ini tidak bisa digunakan. Ini belum sempurna, ada celah yang sangat berbahaya di dalamnya. Diam kamu. Nama besar Presiden Su tidak pantas diucapkan oleh orang sepertimu. Haha, Lin, kamu bilang ada celah, maka benar-benar ada celah. Kupikir kamu hanya iri padaku. Kamu iri padaku karena bisa menggambar cetak biru perbaikan patroli yang paling canggih di dunia ini. Cetak biru ini benar-benar tidak boleh digunakan. Ini bukan perkara main-main. Tambang ini, bagi kita para Daxia sangatlah penting. Ini bukan lagi tentang kepentingan pribadi kalian. Kamu tidak akan bisa mempertanggungjawabkannya. Sadarlah, aku ahli di lokasi konstruksi ini. Kamu harus dengarkan aku. Kamu? Tutup mulutmu. Jika kamu berani menghalangi lagi, aku akan menyeretmu kembali ke gua tambang dan meledakannya lagi. Kenapa? Kamu tidak terima karena terakhir kali kamu belum juga tiada. Mulai kerja, cepat lakukan. Siapa yang ada di dalam? Chengzi, Xiao Niu. Penyangga batu baranya jangan dihancurkan. Hancurkan semua penyangga tua itu sampai bersih. Kami baru saja menghancurkan dua penyangga itu, dan dinding batunya runtuh. Shengzi dia. Shengzi sudah tiada karena tertimbun. Dinding batu itu runtuh. Shengzi dia. Shengzi telah tiada tertimpa batu. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami mengikuti perintah dari Pakaran, merobohkan dua tiang batu bara itu, lalu dinding batunya runtuh. Shengzi tidak sempat lari, lalu dia sudah tiada tertimpa batu. Shengzi! Kalian benar-benar orang jahat. Adik perempuan Shengzi baru saja masuk kuliah tahun ini, dan hanya dia satu-satunya keluarga yang tersisa, An Qinghui. Sebenarnya berapa banyak lagi orang yang ingin kamu habisi? Bagaimana bisa jadi begini? Kenapa ada yang sampai tiada? Pakaran, apa yang sebenarnya terjadi ini? Hah? Oh, benar.
Ini pasti masalah peninggalan si bermargalin itu sebelumnya, makanya kecelakaan ini terjadi. Peta perbaikan ini tidak mungkin ada yang salah. Benar, Pakar An tidak mungkin berbuat salah. Yang bersalah pasti si Margalin itu, ditambah lagi para pekerja ini terlalu muda, tidak punya banyak pengalaman, ceroboh dan lalai, sehingga mengakibatkan insiden ini. Tidak mungkin. Aku dan Shengzi berasal dari desa yang sama. Kami sejak usia belasan tahun sudah mulai bekerja di tambang. Diam, ini bukan urusanmu. Bing, tambang tidak bisa menunggu lagi. Sebelumnya kita sudah mengalami keterlambatan pengerjaan. Banyak pesanan yang sudah masuk, jika tidak menyerahkan barang tepat waktu, maka kita harus membayar denda pelanggaran kontrak yang sangat mahal. Nyawa orang-orang seperti mereka ini tidak berharga. Berapa memang nilai kompensasi mereka? Mana yang lebih penting sekarang? Benar, yang kamu katakan itu benar. Dibandingkan pandangan akademisi Lin terhadap kita dan denda ganti rugi yang sangat mahal itu, masalah kecil ini bukan apa-apa. Dekan An, Anda harus menolong saya. Ya. Presiden Su, tenang saja. Selama aku masih di sini, pasti pengerjaan hari ini akan dimulai. Bagus. Kalian semua masuk ke dalam tambang sekarang. Presiden Su, kamu tahu jelas bahwa ada bahaya di dalam tambang, tapi masih membiarkan kami pergi. Kamu sama saja memaksa kami untuk tiada. Diam. Lagi pula bukannya kalian tidak dibayar. Sama sekali tidak boleh. Sekarang, di dalam tambang kekurangan beberapa pilar batu bara, dinding batu telah kehilangan penyangganya, perlu masuk kembali untuk mengukur kondisi sekitar, dan membuat rencana penyelamatan baru. Ada kami Pakar An di sini. Memangnya kamu punya hak untuk bicara? Bing, sepertinya mereka semua ketakutan. Jika tidak diberi sedikit keuntungan, mereka tidak akan mau turun ke tambang. Sekelompok sampah masyarakat, aku tidak percaya memangnya mereka bisa berbuat apa. Siapapun yang bersedia turun ke tambang, uang ini akan menjadi miliknya. Su Yanbing, ini menyangkut nyawa orang. Aku mohon kepadamu, jangan paksa mereka lagi, oke? Jangan paksa mereka lagi. Uang sebanyak ini. Banyak uang pun percuma jika nyawamu tiada. Xiao Cao, jangan gegabah. Uang ini, nilainya lebih berharga daripada nyawaku. Aku sudah berjanji pada nenekku, bahwa tahun ini, aku akan membangunkannya rumah yang besar. Aku akan pergi. Xiao Cao, Kangkang, Mingzi, kalian semua tenanglah sedikit. Saat ini di dalam tambang sangat berbahaya. Jika kalian turun sekarang, sangat mungkin kalian tidak akan pernah kembali. Jangan turun ke sana. Insinyur Lin, aku tahu, kamu melakukan ini demi kebaikan kami, tapi kami sudah bosan hidup miskin. Jika sekarang ada kesempatan untuk mempertaruhkan hidup demi masa depan, aku bersedia mencobanya. Lagi pula untuk orang seperti kami, nyawa kami sangatlah rapuh. Jika harus tiada, maka selesailah sudah. Bagi siapapun yang bersedia masuk ke tambang, silakan kemari untuk tanda tangan dan ambil uangnya. Mingzi, Kangkang, kalian tidak boleh tanda tangan. Kapten Zhao, jika aku tidak bisa kembali lagi, berikan saja uang ini untuk nenekku. Jangan. Xiao Cao, kalian semua tenanglah sebentar. Tuan Lin, menghalangi rezeki orang lain itu benar-benar sangat kejam. Tahu, dengan satu kali masuk tambang saja, mereka bisa menghasilkan begitu banyak uang. Itu sudah cukup bagi mereka untuk hidup tenang selamanya. Kalau aku tahu caranya bekerja di tambang, aku pasti juga akan pergi. Bukankah begitu semuanya? Tidak boleh. Tidak bisa begitu. Uang ini kalau habis masih bisa dicari lagi, tapi kalau nyawa sudah hilang, tidak akan bisa kembali. Tolong jangan halangi jalan kami mencari uang. Kalian semua hanya akan menyerahkan nyawa. Lalu, apakah Anda yang akan membayar biaya dialisis putriku untuk bulan depan? Aku sudah tidak bekerja selama 2 bulan. Jika tidak segera membayar biaya medis, putriku bisa saja tiada di rumah sakit. Insinyur Lin. Cepat hentikan mereka. Tapi kamu yang sekarang, cepat pergi sana. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Diam. Kamu hanyalah seekor anjing milik keluarga Su. Pergi saja ke tambang sana. Guru Lin, ya
Siapa sangka suatu hari nanti, aku akhirnya bisa menginjak kepalamu. Bukan begitu? Hah? Hahaha. Pan Qinghui, kamu tidak akan pernah berubah. Ini akan berujung pada bencana besar. Harga dari urat tambang ini bukanlah sesuatu yang mampu kamu tanggung jawabnya. Harga apa yang kamu maksud? Hah? Sekarang aku sudah mendapatkan cetak biru perbaikan jelajahnya. Apa peduliku jika dua orangmu tiada? Selama aku bisa mencapai tujuanku sendiri, semua ini sama sekali bukan masalah bagiku. Cetak biru itu memiliki celah yang sangat fatal. Jika kamu terus melanjutkannya, bukan hanya seluruh tambang tidak bisa diselamatkan, tapi mereka, orang itu juga akan menjadi korban secara sia-sia. Korban sia-sia? Duh, lebih baik diam saja. Aku rasa yang terjadi padamu saat ini adalah kamu merasa iri karena posisiku lebih tinggi darimu. Kamu takut kalau nanti namaku akan melampauimu, ya? Guru Lin, sepertinya dua orang itu belum mengetahui identitas aslimu, bukan? Bahkan, jika kamu berterus terang pada mereka berdua, mereka tidak akan mungkin percaya padamu. Namun begitu, aku tetap harus mengucapkan terima kasih banyak padamu, Akademisi Lin. Kamu tidak hanya membukakan jalan untukku, tetapi juga memberiku cetak biru perbaikan jelajah yang paling mutakhir di dunia. Terima kasih banyak ya. Hahaha. Qinghui. Aku tidak akan menghalangimu jika ingin mencari ketenaran. Aku bisa membantumu memperbaiki lubang tambang itu, dan seluruh kreditnya akan kuberikan padamu. Aku memohon padamu. Qinghui, tolong hentikan mereka semua. Jangan biarkan mereka masuk ke dalam tambang, bagaimana? Wah. Sekarang kamu malah memohon padaku. Baiklah, aku setuju. Hei. Berlututlah. Jadilah muridku. Bersujudlah padaku terlebih dahulu, baru nanti aku pikirkan apakah akan setuju atau tidak. Kamu? Li Shou dirawat di rumah sakit adalah masalah besar. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Maafkan saya ketua, ketika Li Shou masuk rumah sakit, pesanan Tuan Charlie baru saja selesai dinegosiasikan dan waktu penandatanganannya sangat mendesak, jadi saya... Keterlaluan. Apa pesanan Charlie bisa dibandingkan dengan Li Shou? Li Shou dan Akademisi Lin itu sama, mereka adalah pilar negara. Apa kamu tidak bisa membedakan prioritas? Bagaimana pengaturan dengan pihak Charlie? Segera setelah Tuan Charlie mendarat, dia langsung pergi ke lokasi proyek untuk menemui Akademisi Lin. Baiklah. Sebentar lagi kita juga pergi ke lokasi untuk bertemu dengan Charlie. Ketua Su, sedang apa Anda di sini? Saya dengar Li Shou sedang dirawat, jadi saya datang untuk menjenguk atasan. Xiao Su, bagaimana keadaan Lin Hang? Apa dia sudah diselamatkan? Akademisi Lin? Memangnya dia kenapa? Pemimpin, apa yang Anda katakan? Saya tidak begitu mengerti. Dewan Su, Akademisi Lin tertimbun di dalam lubang tambang. Apa kamu belum tahu? Apa? Apa yang sedang kamu tunggu? Cepat sujud sekarang atau tidak? Kau? Kenapa? Tadi itu, bukannya kau berpura-pura baik dan bilang ingin menyelamatkan mereka. Bisa berguru kepada pakar An. Seharusnya kau bersyukur sekali. Kenapa kau masih saja membuang waktu? Tepat sekali. Si bodoh ini, makanan sudah diletakkan di depan hidungnya, tapi masih saja tidak tahu bagaimana memakannya. Pantas saja kau kelaparan sampai tiada. Sujud atau tidak? Aku hanya memberimu waktu 10 detik. Jika waktunya sudah habis, biarpun kau memohon padaku, itu tidak akan ada gunanya lagi. Kalian sudah keterlaluan. Insinyur Lin demi lokasi proyek sudah banyak berkorban. Apa yang kalian lakukan ini? Apa kalian tidak punya nurani? Nurani? Dia sendiri terjebak di tambah bawah tanah selama 2 hari, yang membuat pekerjaan tambang terhenti 2 hari. Tahukah kau bahwa saham grup Su milik kami telah anjlok berapa banyak? Seluruh nyawa kalian, digabungkan pun tidak akan sanggup untuk menggantinya. Baiklah. Kau harus berjanji untuk membawa mereka keluar dalam kondisi selamat tanpa luka sedikit pun. Baiklah, aku berjanji. Insinyur Lin, jangan berlutut. Tunggu sebentar. Sepertinya tadi kau sempat ragu selama beberapa detik, ya? Sekarang aku berubah pikiran. Pergi dan ambilkan sepatuku kembali.
Pakar An sedang bicara padamu, kenapa diam saja? Kumohon kalian jangan terus menyiksa Insinyur Lin. Ucapkan satu kata lagi, maka akan aku bungkam mulutmu itu. Insinyur Lin, aku mohon pada kalian, jangan sakiti dia lagi. Insinyur Lin sudah tidak tahan lagi. Jangan terburu-buru, berikutnya adalah giliranmu. Lin, bagaimana keadaanmu, Lin? Lin, kamu baik-baik saja? Siapa kalian? Kenapa kalian memperlakukan Lin seperti ini? Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di lokasi konstruksi kami? Dasar wanita kejam. Kamu berani menyakiti Lin? Aku pasti akan membuatmu membayar harganya. Kamu masih berani di lokasi konstruksiku? Mengancamku? Memangnya kamu pikir kamu itu siapa? Berhenti. Anda tidak apa-apa? Akhirnya ayah datang juga. Beberapa orang yang tidak tahu diri ini, selain tidak patuh, juga berani sok tahu tentang tambang kita. Aku sedang memberi mereka pelajaran. Kamu. Hei, apa yang sedang kamu pura-pura lakukan? Ayah, lihatlah. Dialah orang tidak berguna itu. Akademisi Lin. Akademisi Lin. Papa, apa katamu? Dia adalah akademisi Lin. Sujian Kang, bagaimana Anda bisa menjamin itu padaku? Jika Lin sampai kenapa-kenapa, apakah Anda tahu industri pertambangan dunia akan mengalami kerugian sebesar apa? Sekarang aku akan membatalkan kontraknya, dan Anda harus memberiku ganti rugi 10 kali lipat denda pelanggaran. 10 kali lipat? Tuan Charlie, ini. Charlie? Dia adalah perusahaan pemimpin pertambangan Amerika. Grup Charlie? Tidak, pasti ada kesalahan. Papa, pasti ada yang salah. Sampai ini, bagaimana mungkin dia adalah akademisi Lin? Kamu? Mengapa bisa menjadi seperti ini? Aku telah berusaha keras selama berpuluh-puluh tahun untuk mencapai kesuksesan yang ada sekarang. Sekarang, semuanya telah hancur olehmu. Papa, aku benar-benar tidak tahu identitas aslinya. Aku benar-benar tidak tahu. Pergi dari sini. Dasar anak durhaka. Sekarang kau mengatakan semua ini. Memangnya apa gunanya? Ketua Su. Akademisi Lin. Akademisi Lin. Ini semua salahku karena ceroboh. Ini semua salahku. Aku pantas dihukum. Aku pantas dihukum. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Seseorang, cepat ke sini. Jangan hiraukan aku. Cepat pergi selamatkan mereka. Cepat selamatkan mereka. Selamatkan orang? Apa maksudnya? Lepaskan aku. Ketua, beserta 10 lebih pekerja lainnya, sedang membongkar pilar batu bara di dalam tambang. Gunung tambang ini tidak bisa diselamatkan lagi. Apa? Siapa yang mengaturnya? Siapa yang merencanakan ini? Bagus sekali. Su Yanbing, ini kejutan lainnya yang kamu berikan padaku, kan? Pilar batu bara itu adalah penyangga paling penting di dalam tambang. Kurang satu saja bisa mengakibatkan keruntuhan sewaktu-waktu. Kamu, bahkan pengetahuan dasar sesederhana ini pun kamu tidak tahu? Papa, aku membongkar pilar itu untuk memperbaiki tambang agar bisa segera menambang batu bara. Papa, ini adalah Pakar An. Dia adalah teman sekelas akademisi Lin. Lihatlah, peta perbaikan navigasi tambang paling mutakhir di tanganku ini, dialah yang menggambarnya. Kami percaya padanya bahwa ini tidak mungkin salah. Apa katamu? Peta perbaikan navigasi paling mutakhir? Peta ini memiliki celah yang serius. Pilar itu tidak boleh dibongkar. Pilar itu benar-benar tidak boleh dibongkar. Pakar An? Ya benar, Pakar An. Di hadapanmu ini berdiri seorang genius pencari tambang, paling top di dunia. Tapi kamu malah mendengarkan si Pakar An itu. Apa kamu sudah tidak punya otak? Papa, peta perbaikan navigasi tambang semutakhir ini bahkan akademisi Lin pun belum tentu bisa menggambarnya. Sudah sampai di tahap ini, kamu masih belum mau mengakui kesalahanmu. Semua yang kulakukan ini demi kebaikan tambang. Aku tidak bersalah. Kamu.
Xiao Chao, Mingzi, Sudah berakhir. Keluarga Su sudah berakhir. Keluarga Su hancur total. Bagaimana mungkin bisa jadi begini? Pakar An, kenapa bisa sampai seperti ini? Katakan sesuatu. Jadi, yang barusan kamu katakan kepadaku itu tentang cetak biru itu ada cacatnya, itu benar? An Ching Hui, apakah kamu tahu? Mereka semua itu orang-orang yang malang. Setiap dari mereka itu adalah tumpuan keluarga. Sebenarnya kamu itu ingin mencelakai berapa orang lagi hingga mereka tiada? Kalau begitu kenapa tidak katakan lebih awal padaku? Tiadanya mereka itu tidak ada hubungannya denganku. Sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Ini semua karena kamu yang mencelakai mereka. Semua karena perbuatanmu. Kamu ini benar-benar seorang binatang. Jangan sampai terjadi tambangnya runtuh, maka keluarga Su kita akan hancur. Akademisi Lin, aku mohon padamu, selamatkan tambang ini. Tambangnya runtuh, maka keluarga Su kita akan tamat. Aku mohon padamu. Bukankah ini semua karena dirimu? Sudah di saat seperti ini pun, kamu masih saja memikirkan soal tambang. Apakah nyawa keluarga Su itu berharga, sedangkan nyawa orang-orang ini sudah tidak dianggap lagi? Insinyur Lin, Xiao Chao, dan Mingzi, semuanya tertimbun di bawah. Mereka tidak bisa keluar. Mereka tidak bisa keluar lagi. Tidak. Mereka masih bisa diselamatkan. Mereka masih punya harapan. Ini baru benar-benar cetakan perbaikan jelajah tingkat dunia. Lalu bagaimana dengan milik Pakar An? Lembaran yang itu adalah coretan yang kubuang. Sepertinya itu telah diambil olehnya. Yang ini adalah versi terakhir dari cetak biru perbaikan jelajah. Dengan kondisi tambang saat ini, cetak biru apapun sudah tidak ada gunanya. Tetapi, kita bisa menggunakan cetak biru ini untuk melihat kondisi lingkungan di dalam gua dan merencanakan misi penyelamatan. Insinyur Lin, maksudmu, apakah Xiao Chao dan yang lainnya masih bisa diselamatkan? Benar. Aku sudah menyiapkan jalur evakuasi. Saat ledakan terakhir kali, aku bersembunyi di jalur simpangan ini, hingga akhirnya bisa bertahan hidup. Bagaimana bisa seserius ini? Apakah di tubuhmu masih ada luka lain? Ketua, 3 hari yang lalu, Insinyur Lin demi menyelamatkan tambang, turun ke tambang sendirian untuk memasang tiang penyangga, tapi Nona Besar Su meledakkan sumbu ledaknya lebih awal. Itu membuat Insinyur Lin, aduh. Kurang ajar. Sebenarnya berapa banyak masalah yang kau perbuat di belakangku? Jika Akademisi Lin sampai celaka, nyawa seluruh keluarga Su kita, meskipun dikorbankan, tetap tidak akan cukup untuk menebusnya. Apa kau mengerti, Papa, aku benar-benar tidak sengaja. Andai pun benar demikian, Akademisi Lin juga tidak bersalah? Dia kan bisa memberitahuku lebih awal tentang identitasnya yang sebenarnya. Akademisi tingkat atas seperti Akademisi Lin, identitasnya memang harus dirahasiakan. Aku sudah memberimu isyarat berkali-kali. Kenapa kau bisa sebodoh itu? Lin, cepat bawa Lin ke rumah sakit. Kapten Zhao, bawalah orang-orang dari bukit belakang masuk menyusuri gua ini, gali ke arah barat daya, secepatnya. Segera lakukan? Baik, aku segera ke sana. Kemari, kalian semua. Papa. Kamu benar-benar membuat kami takut. Maafkan aku, sayang. Karena telah membuat kalian khawatir, Papa baik-baik saja, tenang saja. Lin Hang, apa sudah merasa lebih baik? Apa ada yang terasa sakit? Jangan bergerak. Kamu sedang terluka. Tolong jangan banyak bergerak dulu. Semua ini salah karena kelalaianku, hampir saja berakibat fatal. Sekarang aku pun ragu, apakah membawamu kembali ke sini adalah keputusan yang tepat atau salah. Sebelum kembali ke negara ini, aku sudah memutuskan untuk tidak mementingkan keselamatan nyawaku sendiri. Dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan tanah air kita, aku tidak menyesal. Aku akan meminta arahan dari atasan. Pengorbananmu pasti akan mendapatkan apresiasi. Kapten Zhao, apakah Xiao Chao dan yang lainnya sudah berhasil diselamatkan? Akademisi Lin, Anda tenang saja.
Mingzi dan teman-temannya semuanya sudah diselamatkan. Sekarang mereka semua sedang menjalani perawatan medis. Baiklah, hanya saja Xiao Chao. Ada apa dengan si kecil Xiao Chao? Saat dinding tebing itu runtuh, dia berusaha menyelamatkan pekerja lainnya, namun dia telah tiada. Lin Hang, Anda tenang saja. Mengenai kejadian ini, hasil investigasi kecelakaannya sudah kami selesaikan. An King Hui sudah kami amankan sekarang. Sedangkan untuk nona besar keluarga Su, dia belum memiliki bukti kejahatan langsung. Semuanya masih dalam tahap penyelidikan. Mengenai semua biaya pengobatan mereka, pihak grup Su kami pasti akan bertanggung jawab sepenuhnya. Masih punya muka kamu bicara begitu. Mereka sudah sangat berusaha untuk tetap bertahan hidup. Tapi hidup mereka terlalu pahit. Rencana kamu selanjutnya, apakah kamu punya ide? Begini saja, aku akan memberikanmu cuti. Kamu bawalah keluargamu, pergi melihat keindahan seluruh negeri. Aku ingin pulang untuk berkunjung. Setelah bertahun-tahun meninggalkan rumah, karena identitasku harus dirahasiakan, aku belum pernah sekalipun berbakti kepada ayahku. Aku ingin pergi menjenguknya. Baiklah, aku pasti akan mengaturkan protokol penyambutan dengan standar tertinggi, agar kamu bisa pulang dengan penuh kehormatan. Xiao Su, kenapa kamu masih melamun di situ? Tidak mau menunjukkan rasa terima kasihmu? Saya bersedia, atas nama Akademisi Lin, melakukan renovasi kampung halaman Akademisi Lin, membangun pengentasan kemiskinan, membangun sekolah dasar harapan, dan mengembangkan kawasan wisata. Ini sungguh keterlaluan. Jelas-jelas ini bukan salahmu. Atas dasar apa mereka menginvestigasimu? Padahal itu semua karena Lin Hang tidak mengungkapkan identitasnya. Makanya kesalahan ini terjadi. Mengapa Paman Su juga tidak mencoba untuk membela diri? Tuan Charlie, 10 miliar dolar denda pembatalan kontrak, terlalu besar bagi saya. Begini, bisakah Anda memberi saya waktu tambahan? Tidak. Memberikanmu kelonggaran sama saja dengan tidak menghormati Lin. Tetapi meskipun saya menjual seluruh aset saya masih membutuhkan waktu. Mungkin kamu punya satu cara lain. Jika kamu bersedia membiarkan Lin ikut denganku kembali ke Amerika Serikat, maka aku bukan hanya tidak akan meminta denda pembatalan itu, tapi juga bisa memberikanmu suntikan dana 10 miliar dolar untuk membantumu bangkit kembali. Tidak bisa. Sama sekali tidak bisa. Tidak boleh. Papa, ada hal yang begitu menguntungkan, mengapa Papa menolaknya? Akademisi Lin adalah pilar bangsa. Dengan adanya dia, sumber daya batubara Daxia kita akan maju hingga 100 tahun ke depan. Aku tidak akan mengkhianati Daxia. Tuan Charlie, silakan pergi. Uang ganti rugi itu, aku akan segera mengumpulkannya. Sungguh tidak tahu diri. Tuan Charlie. Tuan Charlie. Bing Bing, kembali ke sini. Papa, ada kesempatan yang begitu bagus. Mengapa Papa malah menolaknya? Bukankah dia hanya seorang akademisi Lin? Jika kita menyingkirkannya, perusahaan keluarga Su kita tidak akan bangkrut. Bing Bing, kamu harus ingat, kapanpun itu, kepentingan negara selalu diletakkan di urutan pertama. Itu adalah prinsip dasar. Hanya saja kasihan padamu. Kelak, kamu harus mengikuti Papa. Hidup menderita, kamu tidak akan menyalahkan Papa, kan? Siapa yang mau hidup menderita bersamamu? Kesempatan yang begitu bagus telah kamu hancurkan. Aku akan membencimu seumur hidup. Bing Bing. Lin Hang, walaupun harus mengikatmu, aku akan menyeretmu ke Amerika Serikat. Bukannya kamu ingin pulang kampung? Lihat saja nanti bagaimana aku akan memberikan sebuah kejutan besar. Bing Bing. Akademisi tambang batu bara ternama Daxia, Lin Hang, hari ini pulang dengan membawa kehormatan, serta atas namanya sendiri, membawa investasi 500 juta dolar untuk membuka lahan hijau dan membangun desa wisata. Kali ini, Akademisi Lin pulang dengan sukses ke kampung halaman, membawa proyek wisata desa Shanghai. Ini adalah kunci bagi daerah Han kita untuk mengembangkan renovasi, serta terbebas dari status kabupaten miskin. Kesempatan kali ini bagi daerah Han kita sangat sulit untuk didapatkan. Kita harus memberikan penyambutan yang baik. Benar sekali. Akademisi Lin hampir tiba. Kalian semua harus bersiap-siap. Apa kita yakin ingin melakukan ini? Kudengar Lin Hang sekarang adalah seorang akademisi. Apa kita mampu menghadapinya? Memangnya kenapa kalau akademisi? Lin Hang itu orang yang tak tahu terima kasih. Dulu desa kita menguras seluruh harta untuk menyekolahkannya keluar dari gunung ini.
Tapi dia sungguh keterlaluan. Setelah sukses, 8 tahun pun dia tidak pernah pulang untuk melihat kami sekalipun. Begitu kembali sekarang, dia malah ingin mengambil tanah pertanian milik kita. Orang yang tak tahu budi seperti dia, benar-benar layak mendapatkan balasan. Hari ini, jika kita tidak membuat masalah ini menjadi besar, maka tidak ada yang akan memedulikan urusan ini. Dia datang. Wah, ramai sekali orang di sini. Selamat datang, Akademisi Lin. Akademisi Lin? Nyonya Lin. Perjalanan Anda pasti melelahkan. Saya belum pernah melihat wajah asli Akademisi Lin sebelumnya. Sungguh suatu kehormatan hari ini. Tidak menyangka Anda semudah ini. Anda terlalu sungkan. Karena alasan kerahasiaan identitas, aku tidak pulang selama 8 tahun. Kini setelah aku kembali, aku ingin berterima kasih atas kebaikan hati penduduk desa. Akademisi Lin begitu muda dan berprestasi, di usia semuda ini sudah menjadi salah satu talenta top paling muda di dunia. Kembalinya Anda kali ini, mohon sering-seringlah membantu wilayah daerah An kami. Daerah An adalah rumahku. Membangun kampung halaman adalah hal yang semestinya aku lakukan. Selamat datang kembali. Dengan penuh kemuliaan. Lin Hang, dasar orang tak berbakti dan tak tahu terima kasih. Segera pergi dari daerah An. Dulu para warga di kampung ini menguras habis seluruh harta mereka untuk membiayaimu pergi sekolah. Sudah 8 tahun, kamu tidak pernah sekalipun kembali kemari. Kami tidak mempermasalahkannya. Tapi sekarang kamu malah menyita paksa tanah tempat kami bertani. Kamu benar-benar manusia, tak tahu budi yang tidak tahu diri. Tempat ini tidak menyambutmu. Pergi kamu dari sini. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Pergi dari sini. Mana petugas keamanan? Kalian Cepat keluar. hentikan mereka. Keluar. Pergi dari sini. Akademisi Lin, saya benar-benar minta maaf. Saya benar-benar tidak tahu hal seperti ini akan terjadi. Tidak apa-apa. Duduklah. Aku bisa memiliki pencapaian seperti hari ini juga sepenuhnya karena jasa warga desa Shanghai, teman-teman sekampungku. Lewat tiap kupon makanan dan tiap keranjang telur, semua dikumpulkan untukku. Tapi, sepertinya para warga merasa keberatan denganku. Aduh, orang-orang itu memang tidak tahu apa-apa. Mereka mungkin tidak tahu bahwa mengembangkan proyek wisata adalah hal baik demi keuntungan rakyat dan negara. Begitu desa Shanghai dikembangkan sebagai proyek utama, para penduduk desa semuanya akan menjadi kaya raya. Terlebih lagi, uang kompensasi kali ini besarnya 10 kali lipat dibandingkan desa lain. Saat mereka sudah sadar nanti, mereka pasti akan sangat gembira. Atas budi baik warga padaku saat itu, sudah sepatutnya aku membalasnya 10 kali lipat. Oh iya, dana kompensasi pengembangan proyek desa Shanghai, apa sudah dibagikan? Kompensasinya sudah diserahkan kepada sepupu Anda, Lin Mingcheng. Dia adalah penanggung jawab pembangunan reboisasi di desa Shanghai. Tapi soal penyitaan paksa yang dikatakan orang-orang itu tadi adalah... Mereka hanya murni pembuat onar. Nanti, aku akan buat mereka ditahan dan menghukum mereka. Lupakan saja. Aku lebih baik pulang dan melihat sendiri ke sana. 8 tahun tidak pulang. Aku tidak tahu bagaimana keadaan ayahku sekarang. Kebetulan sekali, aku mau pulang menjenguk mereka. Setiap keluarga dapat 1 karung beras dan 1 karung tepung. Jangan ada yang mengeluh karena ini sudah banyak. Cepat turuti saja dan tanda tangan. Kalian, apa yang ingin kalian lakukan? Mau apa? Kemari kalian. Mau apa? Tanda tangan. Aku tidak mau tanda tangan. Kamu tidak punya pilihan lain. Bereskan dia. Pegang dia. Kenapa? Belum selesai juga? Lepaskan dia. Cepat turuti aku dan tanda tangan, atau aku akan menghancurkan gubuk bobrok ini. Atas dasar apa kalian merebut tanah kami, bahkan memaksa kami untuk tanda tangan? Atas dasar aku yang berkuasa di sini. Kami sudah bercocok tanam seumur hidup, sekarang kamu mengambil tanah kami, tanpa memberikan ganti rugi, lalu kami harus makan apa? Itu bukan urusanku lagi. Bukankah aku sudah memberimu beras dan tepung? Kalau memang terdesak, kalian pergi saja ke gunung untuk mencari sayuran liar, mencuri, merampas, semuanya. Terserah kalian. Kenapa banyak bicara? Cepat tanda tangan, pegangi dia. Aku akan pergi ke rumah berikutnya. Kita menyembunyikan dana proyek. Apa benar-benar tidak masalah? Seandainya ini ketahuan, apa akan terjadi sesuatu yang buruk? Memangnya apa yang akan terjadi? Dana kompensasi ini ditanggung oleh grup Sukami, aku yang berhak menentukan. Kepada siapa dana itu akan diberikan? Siapa mereka? Kamu menceritakan soal dana proyek yang kita sembunyikan. Kepada mereka?
Tenang saja, beliau ini adalah nona muda dari grup Su. Tanpa bantuan beliau, biarpun nyawaku ada 100, aku tidak akan berani menggelapkan dana ganti rugi dalam jumlah sebesar ini, paham? Oh, Nona Su, percayalah padaku, semuanya sudah diatur, tinggal menunggu Lin Hang kembali. Baik. Baik, ingatlah, aku mengambil risiko besar ini hanya untuk membuat reputasi Lin Hang hancur dan dibenci semua orang. Jika rencana ini gagal, kita semua akan berakhir di penjara bersama. Nona Su, Anda tenang saja. Semuanya sudah diatur dengan matang. Aku pastikan seluruh orang di desa akan sangat membencinya hingga ingin membuat perhitungan dengannya. Nanti, ketika Lin Hang tidak bisa lagi tinggal di negara ini, dia pasti akan pergi ke Amerika Serikat dengan sendirinya. Rencana ini benar-benar luar biasa. Bing Bing, kamu sungguh cerdik sekali. Aku hanya bisa bilang, Lin Hang telah mengusik orang yang salah. Kak Ming Cheng, si pincang Lin Gensheng itu tetap bersikeras tidak mau tanda tangan, bahkan dia menggunakan tongkatnya untuk memukul rekan-rekan kita. Berurusan dengan satu orang pincang saja tidak becus. Pegang ini, biar aku yang mengurusnya. Ayo. Aku tidak setuju. Tanda tangan ini tidak akan pernah aku berikan. Bagi kalian, pergi dari sini. Sialan, dasar kau orang pincang. Apa kau pikir, semua akan berjalan sesuai keinginanmu? Ini adalah proyek yang sangat penting, beraninya kau melawanku. Ming Cheng, para penduduk desa ini adalah para sesepuhmu. Bahkan jika kalian ingin mengambil tanah ini, setidaknya berikanlah kompensasi yang pantas. Pak Lin, bukankah beras dan tepung sudah kami berikan kepada kalian? Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu serakah? Sudahlah, ini semua demi kebaikan bersama. Sebaiknya kau bekerja sama, dan segeralah pindah. Pak Desa, tanah ini telah menghidupi warga desa kami selama puluhan tahun. Putraku Xiao Hang dan teman-temannya tumbuh besar dari tanah ini. Kita tidak boleh melupakan asal-usul kita. Kau masih mengingat si tidak tahu diri Xiao Hang itu? Dulu demi menyekolahkannya, seluruh warga desa kita harus menderita dan makan seadanya. Bahkan kakimu pun sudah tidak bisa digunakan lagi. Sudah 8 tahun, dia bahkan tidak pernah kembali menjengukmu. Bagi dia yang sekarang, kau hanyalah sebuah beban. Itu tidak mungkin. Xiao Hang bukan orang seperti itu. Siu Hua, Yongmin, kalian sudah kembali. Apa kata pemerintah kabupaten? Masalah ini, apakah mereka masih mau peduli? Aku tidak tahu mereka peduli atau tidak, tapi aku baru tahu bahwa orang yang akan menggusur tanah kita adalah putranya sendiri, Lin Hang. Apa? Si Hua, jangan sembarangan bicara. Kami semua melihatnya. Dia bersama dengan orang-orang penting itu. Dengan alasan pembangunan, mereka mengambil tanah kami secara paksa. Sudah sangat jelas, dia hanya ingin menelan uang ganti rugi kami. Semua penduduk desa kami membiayai sekolahnya. Setelah dia sukses, dia tidak kembali selama 8 tahun, dan kami membiarkannya, tapi sekarang dia malah ingin merampas lahan pangan kami secara paksa. Dia benar-benar sampah. Karena kalian semua sudah tahu, maka aku akan mengaku pada kalian. Masalah memaksa merampas lahan pangan itu, sebenarnya itu, Lin Hang yang memerintahkanku. Mustahil. Xiao Hang tidak akan melakukan hal yang begitu jahat dan keji. Kemari, lihat ini baik-baik. Gunakan matamu untuk melihat. Nama Lin Hang tertera di sini. Pengambil alihan paksa lahan pangan. Si kacang lupa kulitnya inilah yang mengaturnya secara langsung. Kenapa dia tidak kembali menemuimu? Itu karena dia takut kamu akan menyusahkannya. Paham tidak? Dasar orang tua tidak berguna. Bahkan setelah kamu tiada nanti, dia tidak akan melirikmu sekalipun. Tidak mau tanda tangan ya? Baiklah, hancurkan. Ini, cepat hancurkan. Apa yang kalian lakukan? Kalian semua keluar dari sini. Pak Lin, apa yang sedang kamu lakukan? Hei pincang, kamu menantangku. Hah? Jika aku tidak menghancurkan rumahmu ini, aku bukan manusia. Kemari kamu, pergi. Hancurkan semuanya. Jangan. Kamu ingat ya, semua ini terjadi karena ulah putramu yang tidak tahu balas budi itu. Jalan. Xiao Hang, apakah kamu benar-benar menjadi orang seperti yang mereka katakan? Sejak kecil,
Ayah mengajarkanmu rasa syukur? Apa kamu sudah melupakan semuanya? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jangan salahkan aku jika tidak berperasaan, karena semua ini dilakukan atas instruksi Lin Hang. Dialah penanggung jawab proyek ini, dan dia juga putra dari si pincang, Lin Gensheng. Dialah orang yang kalian bantu untuk sekolah dengan menghabiskan seluruh harta kalian. Lin Hang, dengar baik-baik. Lin Hang. Lin Hang? Dia yang mau mengambil paksa lahan tani kita? Itu benar-benar Lin Hang. Waktu dia kecil kita hidup susah untuk membiayai sekolahnya agar bisa keluar dari desa ini. Selama 8 tahun dia tidak pernah pulang. Dan kita masih bisa maklum, tapi sekarang dia malah ingin menyita lahan pertanian kita. Kita harus menuntut penjelasan darinya. Tapi, Lin Hang sekarang sudah jadi orang besar, kita pasti tidak bisa menemuinya. Kalau begitu, temui ayahnya si Lin Gensheng itu. Dialah yang membesarkan anak pembawa sial itu. Siapa kalian? Kalian, bukan dari desa Shanghe, kan? Tentu saja kami datang untuk membantu kalian. Dulu kami juga menjadi korban Lin Hang. Aku beritahu kalian, tidak ada satupun anggota keluarganya yang merupakan orang baik. Kalau begitu cari Lin Gensheng, kita minta pertanggungjawaban darinya. Benar. Ayo bawa senjata kalian. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jalan. Lin Hang, inilah harga karena telah membuatku marah. Kepala Kabupaten, karena proyek ini sudah diatur dengan baik, maka saya akan pulang dulu menemui ayah saya dan juga orang-orang desa. Daerah An, apakah bisa keluar dari jerat kemiskinan? Itu semua bergantung pada Anda, Akademisi Lin. Mohon berikan banyak perhatian untuk daerah An kami ya. Daerah An adalah kampung halaman saya pasti akan melakukan segala yang saya bisa. Kepala Kabupaten, di luar ada beberapa wali kota dan Kepala Kabupaten, sudah menunggu cukup lama. Semuanya menunggu untuk menemui Akademisi Lin. Bagaimana menurut Anda? Waktu saya hari ini agak sempit, saya masih harus buru-buru pulang menemui ayah saya, lain hari saja. Baik, Akademisi Lin, saya akan segera mengaturnya. Akademisi Lin, Kepala Kabupaten Chen. Ketua Su, kenapa Anda datang ke sini? Saya terburu-buru ke sini untuk mengejar Anda. Akhirnya saya berhasil menyusul. Nyonya Lin. Sayang, aku akan membawa Kiki. Pergi memilih kado untuk ayah dulu ya. Nanti, kita bertemu di rumah. Ya, hati-hati di jalan. Presiden Su, jika ada yang ingin disampaikan, katakan saja langsung. Akademisi Lin, untuk menunjukkan permintaan maaf saya yang sebelumnya, saya ingin menemani Anda pulang bersama, meninjau masalah, pembukaan lahan dan penghijauan kembali, serta pembangunan tempat wisata, memastikan bantuan pengentasan kemiskinan berjalan dengan lancar. Sekaligus, mewakili putri saya Bingbing, untuk meminta maaf kepada Anda. Lin Gensheng, keluar kamu. Keluar. Semuanya, kalian ini kenapa? Lin Gensheng, kamu benar-benar membesarkan anak yang hebat ya. Jika bukan karena bantuan kita semua dulu, memangnya Lin Hang bisa sukses di kota sana? Tapi dia malah, setelah menjadi orang sukses, tidak hanya tidak menolong kita, bahkan menggelapkan dana ganti rugi milik kami. Ini pasti ada salah paham. Xiao Hang bukan orang seperti itu. Omong kosong. Memberikan 2 karung beras, dan ingin mengambil tanah kami, bahkan memaksa kami menandatanganinya. Apa ini yang namanya salah paham? Meskipun Xiao Hang sudah 8 tahun tidak pernah kembali ke sini, tapi sejak kecil saya mengajarkannya untuk membalas budi orang lain. Dia bukan orang seperti itu. Di atas kertas kontrak itu sudah tertulis dengan sangat jelas, bahkan ada nama anakmu, Lin Hang. Jika bukan dia, lalu siapa lagi? Benar sekali. Jangan bela lagi anakmu yang tidak tahu terima kasih itu. Jika dia benar-benar tahu balas budi, masalah sebesar pembebasan tanah dan penghijauan ini, bagaimana mungkin dia tidak datang melihat barang sekalipun? Kalian ayah dan anak harus memberikan penjelasan pada kami hari ini. Betul, ganti rugi tanah kami. Ganti rugi tanah kami. Kembalikan lahan kami. Semuanya harap tenang. Dengarkan aku. Kita semua ini adalah keluarga dan sesama penduduk desa. Jika ada masalah, bisa kita bicarakan pelan-pelan. Lucu sekali. Kalian ini benar-benar menganggap kami semua bodoh ya. Masih berani bilang keluarga. Beraninya kamu mengatakannya tanpa rasa malu? Benar. Dia melupakan kebaikan orang tua. Dasar orang tidak tahu terima kasih dan berhati kejam. Telur-telur yang diberikan kepadanya dulu, benar-benar terbuang sia-sia pada orang sampah. Margalin, jangan tipu kami semua lagi. Soal penyitaan lahan secara paksa, itu anakmu yang memaksaku melakukannya. Jangan pikir aku tidak tahu, kalian ingin mengambil cuma-cuma lahan para penduduk desa-desa Sanhe. Kalian ingin membuat kami mati kelaparan. Tidak, itu tidak benar. Pak Desa,
Anda pasti tahu alasan sebenarnya, bukan begitu? Beritahu semuanya. Xiao Hang dia bukan orang seperti itu. Pak Lin, saya tidak mau membohongimu. Apalagi membohongi orang-orang. Rencana pembangunan tempat wisata ini sudah disetujui oleh Lin Hang. Lagi pula, sedari awal sampai akhir dia tidak pernah menyinggung masalah uang kompensasi. Magalin, Lin Hang itu anakmu. Hari ini, kamu harus memberi kami penjelasan. Beri penjelasan. Beri saya penjelasan. Beri penjelasan. Beri kami penjelasan. Beri kami penjelasan. Beri kami penjelasan. Berikan penjelasannya. Beri penjelasan kepada kami. Silakan. Ketua Su, hal ini tidak diperlukan. Aku tahu maksudmu datang mencariku. Masalah tambang itu bukanlah kesalahanmu. Tapi Bingbing adalah putriku. Perusahaan Su adalah usaha seumur hidupku. Aku masih ingin mencoba memperjuangkannya lagi. Begini saja aku katakan padamu, perusahaan Su milikmu tidak akan hancur. Jika perusahaan itu hancur, maka begitu banyak orang dari kota Si akan menghadapi pemecatan. Tenang saja, kontrak kompensasi dari Charlie itu sudah diberikan kepadaku. Besok seharusnya sudah sampai. Saat itu tiba, aku akan membatalkan kontraknya. Lalu saat itu Tuan Charlie mencariku. Itu karena dia takut kalian akan mencelakaiku lagi. Jadi dia menggunakan cara ini hanya untuk menguji ketulusan kalian saja. Asalkan putri Anda tidak lagi mencampuri urusan tambang dan tidak membuat onar lagi, perusahaan Su kalian tidak akan hancur. Terima kasih Akademisi Lin. Terima kasih Akademisi Lin. Tuan jangan khawatir. Hari ini juga, aku akan membuat putri pembangkang itu berlutut di hadapan Tuan untuk bersujud dan minta maaf. Lalu aku akan mengirimnya ke luar negeri agar selamanya tidak pernah lagi mencampuri urusan grup. Selain itu, aku sudah memutuskan, mulai sekarang perusahaan Su, setengahnya adalah milik Anda. Dewan Su, cepatlah berdiri. Mengapa Anda membicarakan hal ini? Urat tambang di Gunung Kui itu masih menunggu Anda untuk mulai bekerja. Urat tambang di Gunung Kui masih bisa beroperasi lagi? Kemarin aku sudah mempelajari cetak birunya dengan teliti. Masih ada kemungkinan untuk diperbaiki. Hanya butuh sedikit waktu. Benarkah? Tenanglah. Ayo, mampir ke rumahku. Masakan ayahku sungguh luar biasa. Aku sudah merindukannya sejak lama. Baiklah, mari jalan. Lin Hang, anakku sayang. Selama 8 tahun ini, kemana saja kamu? Mereka semua adalah kerabat yang membantumu keluar dari desa ini. Kenapa kamu tidak kembali untuk menemui mereka sekali saja? Lin Gensheng, jangan berpura-pura menjadi orang baik. Kalian pasti sudah merencanakan ini semua. Jika orang tidak tahu berbalas budi itu tidak kembali, kami akan buat perhitungan denganmu. Benar. Berikan aku penjelasan. Berikan kami penjelasan. Semua hadirin sekalian, saya di sini akan bersujud meminta maaf. Apa gunanya bersujud? Apa itu bisa menanggung kerugian semua orang? Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Segala keluhan dan ketidakpuasan kalian meskipun aku harus mengorbankan nyawa tuaku ini, aku tidak akan membantah sepatah kata pun. Bagus sekali bicaramu. Lalu, kebaikan yang semua orang berikan kepada Lin Hang selama bertahun-tahun ini, bagaimana caramu membayarnya? Bukankah kamu ini sepupu dari Lin Hang? Aku tidak punya adik yang tak tahu balas budi seperti dia. Aku Lin Gensheng merasa bersalah kepada kalian semua. Aku gagal mendidik anakku dengan benar. Semua orang yang ingin menagih hutang, kemarilah kepadaku. Selama aku, Lin Gensheng, masih memiliki napas, aku tidak akan menyerah. Tua bangka, kalau begitu pastikan kamu sanggup menahannya. Ming Cheng, kesehatan Pak Lin aslinya sudah kurang baik. Apa ini tidak terlalu berlebihan padanya? Cuy, di keluarga kami juga ada lansia berusia 80 tahun. Saat mereka memaksa kami menandatangani surat itu, kenapa mereka tidak memikirkan perasaan kami? Kebaikan adalah prioritas utama. Aku, Lin Gensheng, bersedia menerima hukuman ini. Siapa lagi yang ingin menagih utang padaku? Aku, Lin Gensheng, masih punya nyawa. Lin Gensheng gagal mendidik anaknya, sampai membuat semua orang kehilangan mata pencaharian. Semua orang tidak boleh membiarkan ini begitu saja. Ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jangan biarkan ini begitu saja. Jangan biarkan berlalu. Saat Lin Hang kembali nanti dan melihat adegan ini, dia pasti akan membalas dendam demi ayahnya. Pada saat itu, kita akan mengundang media untuk menyebarkannya.
maka Lin Hang pasti akan hancur reputasinya. Pada saat itu, si Lin Hang ini akan kesulitan untuk bangkit kembali. Hebat sekali rencanamu ini, Bing Bing. Kenapa aku tidak terpikir sampai ke sana ya? Biar aku saja. Lin Genseng, ibuku sudah berumur 60 tahun. Sekarang jatuh sakit karena marah. Itu semua gara-gara kamu, sialan. Bagus, hajar saja. Apa kalian semua belum makan? Dia sudah menghancurkan hidup kalian, tapi kalian masih begitu kasihan padanya? Biar aku yang melakukannya. Orang tua tak berguna. Ini semua karena anakmu. Keluarga kami sampai bangkrut karenanya. Utang ini akan kutagih padamu sebagai pengganti anakmu dulu. Ayah, aku kembali. Jangan. Jangan. Ayah, Xiao Hang, apakah itu benar kamu? ini aku, anakmu yang durhaka, Lin Hang sudah kembali. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Xiao Hang, ketika kamu berada di luar, apakah kamu melakukan sesuatu yang mengecewakan orang-orang di kampung kita? Ayah, kenapa ayah bertanya seperti itu? Katakan, apa kamu melakukannya? Jika kamu tidak melakukannya, jelaskan semuanya kepada mereka. Aku tidak ingin terus dicaci maki oleh mereka. Aku... Wah, si anak berbakti, akhirnya kamu kembali juga. Kami semua sudah menunggumu cukup lama. Su Yanbing, kamu, jika ingin meluapkan amarah, hadapi aku. Kenapa kamu datang ke sini untuk menyakiti keluargaku? Dengar bicaranya, seolah-olah kami telah menfitnahmu. Kamu sendiri sudah melakukan hal yang sangat menjijikan, masih berani berpura-pura tidak tahu? Melakukan hal menjijikan apa? Jelaskan dengan benar. Penduduk sekalian, coba lihat ini. Inilah orang yang dulu pernah kalian bantu, si anak berbakti Lin Hang, sekaligus pengkhianat yang telah menelan semua uang ganti rugi milik kalian. Benar, memang benar, dialah Lin Hang. Jadi ini orangnya yang bernama Lin Hang itu? Ada apa dengan kalian? Bibi Zhao? Paman Su? Aku ini Lin Hang. Apa kalian tidak mengenalku lagi? Cui, Lin Hang, beraninya kamu menampakkan wajahmu di sini. Sepupu, apa maksud ucapanmu itu? Mengapa aku tidak punya muka untuk kembali? Aku hanya ingin bertanya padamu, proyek pengembangan kawasan wisata di sini, bukankah itu semua hasil pekerjaanmu sendiri? Ternyata masalah ini, ya, memang aku yang melakukannya, tapi ini adalah hal yang baik. Dulu kalian semua mengirimku keluar dari pegunungan ini, aku bisa memiliki pencapaian hari ini, juga berkat bantuan kalian, semua pada masa itu. Kepulanganku kali ini adalah untuk membangun kampung halaman kita. Setelah sekian banyak tahun menjalani hidup susah, kalian juga seharusnya menikmati kemakmuran. Cui, kau bicara begitu manis, tapi kau mengambil tanah milik kami, lalu apa yang akan kami makan? Kalian tidak perlu khawatir soal itu. Setiap kepala keluarga akan menerima uang kompensasi 10 kali lipat. Bicara memang mudah. Mana uangnya? Apa kau melihatnya? Apa kalian melihatnya? Syukur kau masih sadar kalau kau dibantu oleh semua orang keluar dari gunung ini. Lalu begini cara kau membalas budi mereka? Uang kompensasi? Bukankah sudah lama disalurkan? Apa mungkin kalian tidak menerimanya? Cui, berhenti berpura-pura. Dengar ya, kami di sini 1 sen pun belum melihatnya. Sepupu, apa maksud ucapanmu? Aku kembali untuk membawa semua orang menjadi kaya. Mana mungkin aku menggelapkan uang kompensasinya? Kalau begitu, jelaskan uang kompensasi milik warga semuanya pergi ke mana? Su Yanbing, apakah kau lagi yang berbuat ulah? Kau masih berani memfitnah orang lain? Menurutku, pasti kau Lin Hang berpikir semua orang mudah ditindas dan sengaja datang untuk mencelakai kita semua. Pak Lin, oh Pak Lin, perbuatan kalian ini, apa tidak takut kelak hukum Tuhan akan datang dan menghukum keturunanmu? Ayah. Ayah, ayah, aku akan membawamu ke rumah sakit. Kalian berhenti di sana. Jangan pergi. Dilarang pergi. Jangan pergi. Minggir. Akademisi Lin. Akademisi Lin. Ayah. Ayah. Ayah, mengapa ayah datang ke sini? Kamu putri durhaka. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Masalah sebesar apa lagi yang ingin kamu buat untukku? Apakah kamu ingin menghancurkan keluarga Su sampai tak tersisa? Baru kamu merasa puas? Ayah, dia membuat keluarga kita bangkrut. Kenapa ayah sangat membela dia? Kenapa Tuan Charlie bilang, asal kita mengirim dia ke Amerika Serikat, kita tidak perlu membayar ganti rugi? Apakah ayah tidak mengerti perhitungan ini? Kamu mau membuatku jantungan? Tahukah kamu, Akademisi Lin demi keluarga Su kita sudah bicara baik berapa banyak? Charlie sudah memutuskan untuk memusnahkan kontrak ganti rugi itu, tapi semua itu dikacaukan olehmu. Aku bersusah payah melindungimu, bahkan sampai mempertaruhkan seluruh keluarga Su. Tidak disangka kamu masih tidak mau menyesali perbuatanmu. Apa? Kontrak ganti rugi Charlie sudah tidak berlaku? Akademisi Lin. Akademisi Lin? Anda tidak apa-apa? Hei. Duh, tunggu dulu. Lin Mingcheng,
Jangan buru-buru pergi dong. Paman Wenjun, apalagi yang kamu lakukan di sini? Cepat kabur. Saya baik-baik saja. Cepat bawa ayah saya pergi ke rumah sakit. Kalian berdua. Segera bawa Lin tua ke rumah sakit. Pak Li, untung saja ada Anda. Seandainya Akademi Silin mengalami sesuatu di tempat kita ini, kota kecil kita ini tidak akan sanggup menanggung bebannya. Paman Wenjun, kamu... Ming Cheng, setelah kupikir-pikir kembali, aku merasa uang haram ini tidak bisa kita ambil. Tapi kemampuanku seorang diri sangatlah terbatas. Sama sekali tidak bisa menghentikan kalian, jadi aku terpaksa menelepon pemimpin untuk meminta bantuan. Kamu... Su Yanbing, Anda dicurigai melakukan penggelapan dana dalam jumlah besar, melakukan penyerangan terhadap tim peneliti dan keluarga mereka. Sekarang, ikutlah dengan kami. Aku tidak mau pergi bersama kalian. Aku ini nona besar dari keluarga Su. Ayah, aku mohon padamu selamatkan aku. Aku tidak ingin masuk penjara. Bawa pergi semua orang yang terlibat. Ayah. Hei, Nona Su, tasmu ketinggalan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, coba kalian lihat, dokumen yang ini telah dipalsukan oleh mereka. Ini adalah cara kedua wanita tadi untuk memfitnah aku. Jadi maksudmu, kamu akan memberikan kami uang kompensasi itu kan? Benar, aku sudah menjanjikan hal ini pada kalian. Uang kompensasi itu hanya akan bertambah, tidak akan dikurangi. Saya adalah direktur dari grup Su, dan saya bersaksi bahwa semua yang dikatakan akademisi Lin, semuanya benar sekali. Kalau begitu, kedepannya kami tetap bisa makan, meskipun tidak lagi bertani. Xiao Hang, maafkan kami ya. Kami sudah tertipu oleh kedua wanita itu. Sepanjang hidup, ayahku, hal yang paling beliau takutkan adalah digunjingkan orang lain dan dikritik habis-habisan di belakang punggungnya. Jika kalian benar-benar ingin meminta maaf, datanglah menjenguknya di rumah sakit dan jelaskan seluruh masalahnya dengan jujur kepadanya. Baiklah, aku akan memotong ayam ternakku dan memberikannya sebagai suplemen untuk Pak Lin. Semangka yang kami tanam juga sudah siap dipanen. Nanti saya akan pilihkan yang besar-besar untuk diberikan pada Pak Lin. Kalau begitu tunggu apa lagi? Segera siapkan ayamnya. Ayah sudah bangun. Mereka ini datang ke sini untuk meminta maaf padamu. Minta maaf? Pak Lin, aku sungguh minta maaf. Kami telah salah paham pada Xiao Hang. Iya benar, kembalinya Xiao Hang kali ini, dia sungguh-sungguh datang untuk membalas budi. Xiao Hang sekarang sudah sukses, dia sangat hebat. Ayah, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Ini menantumu, Sujia, dan ini cucumu, Lin Shiki. Menantuku? Cucuku? Iya, ayah. Karena masalah pekerjaan, segala hal harus dirahasiakan. Bahkan pernikahan juga dilangsungkan di pangkalan. Maafkan aku, ayah, karena tidak secepatnya memberitahumu, anakmu ini kurang berbakti. Ayah? Ya. Cepat panggil kakek. Kakek. Oh, cucu perempuanku tersayang. Pena biji kuishan, akhirnya sudah bisa ditambang. Ini sungguh tidak mudah. Tenang saja, kedepannya semua akan menjadi baik. Ayo semuanya, dengarkan aku. Untuk penambangan kali ini, Dewan Su bersedia memberikan 3% dari keuntungan kepada kalian semua sebagai upah atas kerja keras kalian selama ini. Terima kasih Dewan Su. Bagus. Kalau begitu, ayo kita foto bersama. Bagus, aku akan ke sana. Baiklah. Semuanya kumpul. Ayo tersenyum. Bersiap. 3, 2, 1.